oh ya ibuku nek pengen bakmi Jawa cedakmu make piye ya? Terus aku koyo cocote ora iso tak order ki meneh gitu. Wah, aku kok ora iso mangan panganane mbokku meneh ya. Kuwi sing sampe saiki ora iso dibayar nganggo nyawa nek menungso. Iki lho, anakku artis. Aku isin mbak Bu. Ojo to Bu. Aku eling banget omongan ibu kuwi. Ojo to Bu. Isin aku. Terus aku muni kan. Ora apa-apa lek wis ben artis. Aku eling banget kuwi. Tisu. Aku eling banget omongan ibu itu. Akhirnya sampai sekarang aku main dengar RCTI man. Mas Taufik Sudirman. Mas Firman, apa kabar Mas? Baik Mas, alhamdulillah. Loh, tangannya di sini Mas. Loh. Baru toh? Lah, itu mungkin efek kacamatanya Mas. Coba dibuka dulu. Dibuka dulu. Oh, matanya emang kayak gitu ya. Oh Mas, aku mau kelilipan kita salim dulu boleh dong, kita salim dulu. Mas Taufik Sudirman. Iki amit-amit ojo tenan aku kok mripatku ngene tenan. Mas Taufik, ini akhirnya kemarin tuh Mas Taufik ketika diundang langsung mau Mas. Terima kasih banget loh. Ya karena ini teman-teman ya, Mas Firman ini juga berjasa dulu ngendorse saya estetik foto itu semuanya itu Mas Firman ini loh yang ngangkut. Jadi aku bojoku berterima kasih lah. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat dan bisa dikenang. Nek perlu nanti kalau aku karena Mas Firman ini banyak jasa sama saya, mending kan ngepel kene ya ora apa-apa Mas, kantornya gestok enggak apa-apa. Jangan Mas, sungkan. Itu tuh sebenarnya kita dari tim tuh udah lama Mas pengen undang, tapi karena lagi-lagi kita jadwalnya padet ya. Iya, Mas Taufik kan jadwalnya padet. Aku ini. Aku slow banget sih. Kan nganggur aku. Ngamer. Mas, tapi aku baru tahu kalau ternyata Mas Taufik itu ngantor loh, Mas. Iya, ngantor polisi bagian kecekel. Enggak, kemarin kan aku lihat di story-nya Mas Taufik tuh ke kantor. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Mas Taufik tuh kerja kantoran lagi. Iya, saya kerja di media lah, salah satu media besar di Brazil ya. Bahasanya apa itu Mas? Apa? Pakai bahasa apa media? Taporka. Bahasa Brazil. Oke. Ya enggak sih, kalau dulu kan emang sempat kantor juga ya di salah satu radio di Solo juga. Sekarang juga ngantor juga di media nasional, tapi yang ditempatkan di Solo. Gitu. Oh, berarti apa ya? Kalau yang dari aku tahu kan Mas Taufik dulu emang ngantor, tapi setelah itu enggak. Oh ternyata aku setelah lihat story ya Mas Taufik kemarin tuh masih ngantor gitu. Aku kaget Mas. Nah aku mau banyak tanya banget sih Mas hari ini. Enggak apa-apa ya. No. Ini yang pertama sih Mas. Aku penasaran banget Mas Taufik tuh awal berkarir gitu ya Mas ya. Itu udah langsung musik atau sebelumnya apa? Karena kan yang dari yang aku tahu tuh Mas Taufik nge-MC. Terus juga musisi, dulu penyiar gitu. Dulu podcaster ya Mas ya, podcaster juga. Ngemes juga pernah dulu. Gini, kalau awal karir sebenarnya aku malah di musik dulu Mas. Jadi dulu itu sebelum jadi istilahnya jadi Taufik Sudirman sekarang, itu awal itu malah aku berkarir musik dulu sama Visi Meraung. Oh gitu. Ya, jadi sama Visi Meraung dulu. Awalnya juga masih mahasiswa biasa yang istilahnya kelontang-kelantrung, mahasiswa kupak-kupu isi ngomong klekar-kleker, ngentek kuota. Dulu tuh kayak gitu juga. Hingga pada akhirnya aku mengenal musik itu, ketemu lagi sama teman SMP ku sama Ame itu. Nah, basis ya Mas. Iya, Ame itu. Terus kemudian diajak ngeband, Visi Meraung, kemudian saya dari band saya yang Visi Meraung itu banyak dikenal, teman-teman alhamdulillah karyanya juga diterima, terus habis itu disuruh siaran juga. Gara-gara itu. Berarti awalnya udah langsung musik ya Mas? Musik dulu. Jadi dari musik dulu teman, aku terus bergerak di bidang broadcast itu kayak gitu. Nah, dari situlah itu banyak mulai ketemu teman-teman ngajakin MC kayak gitu-gitu. Terus pada akhirnya juga solo karir juga, ngembangin brand juga. Istilahnya selama kui halal, selama kui gaweane iso nyenengke wong dan bahagiake awakmu dhewe, yo lakonono gitulah. Prinsipku dulu gitu, makanya selama ada opportunity apa diubahke awake di jikuk rezekine gitu. Bener banget sih karena
apa ya Mas ya, kita di dunia ini kan yang penting tuh, apalagi kita seniman ya Mas, yang pengen berkarya itu apa ya? Aku pengen tanya juga sih, Mas Taufik itu termasuk orang yang berkarya tuh. Kalau aku ya Mas, aku tuh jeleknya ketika aku berkarya yang nonton dikit jadi nggak semangat tuh Mas. Kalau Mas Taufik termasuk orang yang kayak gitu apa enggak? Karena kan aku lihat Mas Taufik tuh konsisten, setahun tuh ngeluarin minimal 2 karya 3 karya. Iya. Dan untuk solo bahkan di pandemi ya Mas, Mas Taufik masih berkolaborasi sama Sudori Harsa kayak gitu. Oh iya. Kalau berkarya itu sebenarnya sekarang itu kayak ejakulasi ya. Gimana tuh Mas? Kayak kita tuh sehari nggak masturbasi mungkin buat jomblo itu kan kayak bisa menimbulkan kanker prostat kan. Iya. Makanya Mas. Iya. Loh, kalau kayak Pakmu malah. Aku tiap Pak Istar aku bae. Kau tiap hari. Enggak Mas. Oh, tiap hari enggak apa-apa, malah kankernya nanti jadi minder ketemu Firman. Loh, itu benar ada risetnya. Pada intinya tuh bagiku berkarya itu kayak masturbasi. Ketika itu nggak tak lakukan, ada sesuatu yang menghambat hidupku gitu loh. Makanya aku selalu kayak sehari itu bahkan mikir ame posting opo yo. Iki ben sing neng sosmedku iki do ngerti bahwa aku tuh ada gitu. Dulu mungkin kan kalau kita sering posting di Instagram itu kan dianggap wah iki wonge banget ya caper banget ya. Nah, sekarang malah justru keterbalikan gitu. Semua orang benar-benar ngoyake sosial media hari ini kita akan membuat apa gitu. Iya. Makanya istilahnya berkarya itu nggak boleh kayak dibatasi dengan ya itu yang mungkin tadi aku mau sedikit menyinggung tentang Firman bilang berkarya sing nonton sidik terus nggak semangat, ora semangat meneh gitu. Iya. Nah itu justru jadi penghambat man. Aku menganggap sebuah karya itu adalah yaitu tadi ejakulasi atau masturbasi itu kita harus ada cara-caranya bahasa kasarnya itu kan harus nonton film porno dulu lah. Iya. Atau mungkin fetismu lain. Kamu lihat rice cooker, kamu birahi. Atau kamu masak apa hari ini? Ya, masak hari ini. Wah, aku ngaceng. Ya pastinya kita harus ada apa ya istilahnya pancingan untuk kita berkarya. Justru aku malah nggak lihat iki engko karyane sing nonton sidik, tapi justru malah melihat apa yang di sekitar gitu loh. Oh, mamane aku dulu berkarya neng Visi Meraung ngomentari tentang kota Solo sing sithik-sithik dibangun, sithik-sithik pembangunan opo-opo macet. Wong-wong iki isone nonton negatif tok, berkarya tentang kemacetan. Terus sampai pada akhirnya bersolo karir iki sing menurutku kayak saya kata nyemot udut ya Mas. Boleh banget Mas. Oh, udut aku melu. Apa dhewe join ya. Kocak SMP, ajar tuku rokok. Biasane Bang join. Ya join Bang. Mas join Mas engko karo separuh-separuh ini nganti entek, aku kari duit tok gabuse tok. Nah, jadi malah aku lihat berkarya itu malah dibalik aja. Jangan kita melihat karyanya itu dilihat berapa orang, ditonton berapa orang, atau musik itu didengerin berapa orang gitu. Malah justru kita dibalik pola pikirnya. Kita berkarya merespon apa yang ada di sekitar kita atau dari dirimu sendiri. Wow. Kayak aku lihat pertama kali aku bikin single Cahayu kan ini di tempat ini juga toh. Dulu masih rise. Iya, benar. Oh, syutingnya di sini Mas. Syutingnya di sini Mas. Di atas. Bener. Cahayu itu respon atas mantanku dulu. Spill namanya boleh? Oh jangan. Oh jangan ya. Gue udur karo bojoku. Oh iya. Wah anakku ora diurusi migren aku. Aku bikin lagu Cahayu itu. Respon atas keresahan pribadimu. Iya, keresahan pribadiku atas yang gue sing rewel man. Kowe gawe lagu dienggo Visi Meraung, gawe lagu ngene kok ora tau gawe lagu nggo aku to. Ya gitu. Terus aku mikir, yo tak gaweke lagu. Keluarlah Cahayu. Bar tak rilis ke lagu Cahayu, pedot. Aduh, pedot. Musik sedih. Wah, musik sedih. Tapi musiknya itu loh, genjer. Wow. Kan sedih juga ya itu ya musiknya. Lah, terus aku rilis setelah Cahayu, ya malah justru dia sedih. Loh kok aku mbok gawe lagu ngene, kowe muni kan itu mungkin bisa cek di YouTube. AdSense-nya masih jalan ya. Oh iya. Bisa anak butuh AdSense itu selamanya loh man. Beneran Mas? Wow loh. Oh, iya loh. Berarti nabung konten penting ya? Kok penting banget dari kecil kayak gestok, istilahnya gestok yang lagi memulai. Iya, bener. Dari kecil udah tiba-tiba ngundang Obama gitu kan, nggak tahu gitu. Istilahnya AdSense itu jalan terus selamanya, makanya harus diopeni YouTube gitu.
Nah itu kayak aku berpikir Cahayu terus baru pedot aku bikin lagu lagi piyambakan. Jadi dulu tuh sebenarnya berkarya itu bagiku ya itu harus ada pancingan. Kayak kita nonton film porno gitu. Iya. Yo pancingan nih kue galau, yo gawe karya apapun. Kue main gawe karya video dan sekarang pun sosial media udah nggak terbatas toh. Kita bisa berkarya banyak hal dari TikTok, sound sing viral opo, sebatas kayak gitu sing membuatku terpacu hingga hari ini yo berkarya terus sih gara-gara enek weh. Jadi aku bahkan banyak di HP ku ini sing konten-konten sing mangkrak gitu. Belum diupload ya. Belum diupload kayak kita photoshoot di atas. Iya. Nanti bojoku wisuda rung tak gawe konten. Ya itu sing membuat transisi kayak kita berkarya sendiri. Topik Sudirman sing jomblo terus saiki rabi itu ya tak gawe konten terus karena kebiasaan dari dulu ketika berkarya itu jadi ejakulasi itu enak itu. Kuwi sih. Nah, tingkat keenakan menurut Mas Taufik dari berkarya apa Mas? Menemukan kenikmatannya, akhirnya melahirkan konsistensi Mas Taufik mengeluarkan karya gitu. Responnya. Ya, jadi bukan angka tapi respon. Aku sing membuatku nonton kaberon. Kalau aku responnya, itu entah respon dari teman-teman, respon dari netizen gitu ya. Aku tak baca beneran. Jadi kayak teman-teman di Instagram atau di TikTok gitu ya. Mas Taufik saiki follower-e wis 140 jarang maca DM. Jangan salah, aku nek maca ya tak waca tok. Dan itu jadi kayak nek bales kan oke banget. Aku tak baca semua. Lah itu sing jadi modal aku buat berkarya itu kayak ternyata ada yang merespon. Walaupun sekarang lagi kencang-kencangnya di TikTok ya toh. TikTok kan emang gila banget toh. Jadi mereka mengomentari kayak saya pikir aku beladrai. Alon-alon. Iya. Kayak kemarin aku mau abis ini kan mau rilis lagi aku lagu ya. Yang kemarin ya Mas. Kesel tenan itu judulnya Kesel Tenan. Tak kirim ke Mas Firman ini. Tapi chordnya susah. Udah itu chordnya susah Mas. Itu akhirnya Mas Taufik kan aku langsung ngomong ya Mas. Ini kamu next level. Goro-goro ius sih. Jadi chordnya basic banget itu tapi pleset-pleset ya Mas. Dia seneng meleset ke neng Korea gitu. Lah itu malah tak kirim ke teman-teman karyaku komentari piye. Nek sing muni komentari iki kebanter iki ngene-ngene. Ya tetep tak tompo lah. Respon atas karyaku ini sing membuat aku pengen karya meneh. Terus nganti somben lagi dipendem Gusti neng jero lemah ya kalau setelah berkarya meneh. Mungkin aku berkarya neng akhirat ya iso. Jebul aku neng kono ngisi pensi pestine Gusti Allah karena ngerti. Bener. Jebul Gusti Allah ngundange sing wis sedo-sedo mane sapa ya? Sing wis sedo Michael Jackson. Starter openingnya The Beatles featuring Didi Kempot. Lah, ini kan ndak ngerti gitu. Jadi nek dhewe cek geteh cek mlaku ning awake dhewe iki aja ngantek disia-siake waktumu lah gitu. Nah, Mas, tadi kan Mas Taufik sempat nyinggung tentang TikTok. Aku tuh ngikutin TikToknya Mas Taufik yang sekarang udah puluhan juta likes ya Mas. Followersnya pun udah. Like-nya bisa dilihat tuh, 20 juta. 20 juta. Terus followersnya pun berapa Mas ya? Hari ini sekarang 700 ribu. Nah, aku tuh penasaran gini sih Mas. Mas Taufik tuh di setiap platform yang ada, Mas Taufik selalu ada. Ya. Nah, itu Mas Taufik merespon akan setiap ada platform baru tuh gimana Mas? Maksudnya, wah, ini ada TikTok nih. Aku ada satu omongan Mas Taufik yang tak ingat waktu Mas Taufik foto wisuda di sini sama istri itu, jangan remehin TikTok, man. TikTok itu yang nantinya bisa jadi pusat penghasilan, yang tadinya kita cuman meresponnya joget-joget atau cuman apa, tapi ternyata sampai sekarang Mas Taufik mungkin itu salah satu penghasilan terbesar Mas Taufik dari TikToknya Mas Taufik juga ya Mas? Iya. Nah itu gimana Mas, cara Mas Taufik merespon, oh ada platform baru nih, terus aku harus ngapain? Pertama aku merespon sosial media awalnya tak lihat dulu itu marketnya. Aku selalu riset apa sosial media hari ini yang banyak diakses on the world. Bus the world. Cangkemnya Romleto. Dan gue pamungkas. Kalau aku sure. Gitu. Dibuka cangkemnya jebolan sawo nih. Aku ya itu riset sih.
sosial media sing dienggo apa? Awalnya dulu kan sempat Facebook. Terus sekarang Facebook saiki urutane mbok ngerti ya. Nek sekarang aku wis genah totoan piro TikTok. TikTok ya nomor TikTok. Dan pada akhirnya template-nya TikTok dipakai di semua sosmed. Bener. Neng IG enek Reels, neng enek Halo, enek Oppo, pokoknya itu sing harus jadi paduan kita. Aku tahu sekarang YouTube memang turun banget algoritmanya kayak aku dulu. Aku dulu rilis video klip mesti minimal tuh 100.000 itu dalam waktu seminggu wis. Iya. Itu mesti untuk aku dulu. Nah sekarang susah. Bahkan aku rilis kemarin sepurane di lagu itu cuman sekarang yang lihat 20.000. Ketika aku berpikir dari segi market ya, dilihat viewsnya itu memang sedikit. Tapi ketika kita dilihat opportunity-nya, kita harus berpikir bagaimana cara memarketingi video di YouTube ini ke sosial media lain. Yang lain. Sekarang kayak Mas Firman sendiri di Gestok aku sudah lihat di YouTube memang subscribernya berapa Mas sekarang? 1.200. Saya itu udah di AdSense lah ya. Iya. Terus Mas Firman juga sekarang udah bikin potongan-potongan diupload di TikTok di dan Reels. Kayak aku lihat ngobrol sama Mbak Bray terus sama Pak Estar juga. Itu juga view-nya sampai 8 juta. Iya. Alangkah baiknya orang-orang yang melihat di TikTok ini didirect. Dari 8 juta orang, 10%-nya aja kita ambil, 800.000. Kalau kita bisa direct mereka ke channel YouTube-nya Gestok, benar-benar. itu bisa jadi cuan, Pak. Nah, sekarang itu aku baru ngolah kayak gitu. Aku dewe pun dong menemukan ramuannya piye carane konsisten dan udah tak coba di web seriesku yang judulnya Sepurane. Aku upload potongan sama Mas Bayu Murti ya udah pernah undang teman di sini. Pernah. Mas Bayu juga tak ajak acting di web series. Lah, ternyata berhasil. Sing neng TikTok viewernya 800.000, dia direct ke YouTube. Kita ambil gak usah 10% nih, 1% nih teko. Bisa jadi AdSense 1,5 juta. Lah, malah justru ini yang kita harus lebih peka itu. Sosmed iki aja mbok anggap koyo wah bendino anak sosmed terus ya. Sing iki aku cah IG banget kok. Aku TikTok iki jijik. Wong kan banyak Mas, banyak sih yang kayak TikTok gitu. Sini joget-joget tok. Hei, mohon maaf. Dolanmu to neng perapatan. Sosmed itu jangan ojo gila karo sosial media, Pak. Iya. Dhisik wong-wong ngece. Wah, wong kok kakean update. Story ini nganti titik-titik. Saiki mbok tonton terus to. Coba Aukarin. Aku Karin ra mungkin mbok skip nek kancamu dhewe malah cici skip. Pokoknya aja nganti videonya mlaku. Nek artisnya mbok tonton terus. Nah, tapi sekarang di sosial media everyone semua bakal bisa jadi artis gitu. Termasuk Mas Firman sendiri. Gestok sampai ternyata buktinya nggak perlu kita promo di baliho. YouTube video TikToknya bisa sampai 8 juta. Kan Mas Firman juga gak nyangka. Benar-benar Mas, benar. Aku selalu bertransformasi. Saat durunge dadi menungso terus bar dadi lincah. Loh, kita tuh harus bisa menjadi orang sing dilunggui. Gimana tuh Mas? Maksudnya dilunggui? Dhewe iki tidak boleh menjadi satu bentuk sekarang. Mas Firman sekarang sudah menjadi banyak hal. Gak usah lihat aku wis. Iki malah jadi channel anu ya aku. Ya contohnya kowe wae lah Pak. Aku biar teman-teman juga istilahnya lihat Mas Firman juga dulunya pemusisi, terus habis itu fotografer. Sekarang jadi podcaster. Gila man. Kowe berubah bentuk terus. Hari ini tuh kita dipaksa kayak gitu sekarang. Bukan dipaksa ya, kita harus terpaksa karena di sosial media kita tidak bisa bertahan di satu bentuk doang gitu. Makanya hari ini aku wis bener-bener iso ngecak ke awakku. Oh aku neng omah ya dadi bapak. Neng omah sing nyetori anakku. Ketika aku metu oh ya aku syuting ki karo brand iki. Aku ya bakal dadi aktor, aku akan menjadi sutradara. Ketika aku di sini akan menjadi guest podcast yang akan memberikan banyak ilmu gitu. Sharing ilmu sing tak ngerteni gitu. Jadi sosial media hanya menjadi wadah aja. Makanya semua orang di dunia ini berhak untuk menjadi apapun, bersuara apapun di sosial media dan gunakno Des gitu. Kowe aja bersuara neng jero omah engko dikeprok mbokmu nganggo panci gitu.
gitu. Saiki kan ketika aku nyanyi-nyanyi ning kamar terus bar ki mbokmu mlebu set. Bunga buang apa le? Gawe TikTok, Bu. Bu, oh iya, silakan gitu. Jadi ya manfaatkanlah. Ojo ngantek jijik lah karo sosmed karena sosmed bakal nulungi uripmu. Bener. Dan aku ditulungi. Coba aku renek sosmed lho wong lemu elek ning dalan ngene iki. Ngene lemu elek ireng sapa to kae elek men. Tapi dari sosial media, masih kayak sing TikTok kayak ya. Ora apa-apa ora ngerti jenengku tapi ngerti kayak masih TikTok kayak ya. Aku kayak awalnya lucu gitu. Aku jijik loh dilihat TikToker tapi sekarang kayak ya wis ora apa-apa gitu. Mas, tapi kamu risih nggak Mas? Aku kemarin lihat bahkan semalam kamu nonton The Rain pun ada orang yang diam-diam ambil gambar kamu. Itu maksudnya aku melihat si Justin Bieber gitu ya Mas. Iya. Digituin. Bahkan kamu yang di lokal di Solo pun udah kemanapun ada orang yang otomatis kan kamu udah nggak bisa bebas Mas. Maaf ya misalnya. Aku dulu misalnya suka godain cewek gini. Itu jadi takut loh Mas ketika orang udah menjadi sorotan, wah aku di DM Mas Topik nih, aku gini. Nah, itu kamu ada keresahan nggak Mas di antara kamu yang alhamdulillah semakin terkenal, semakin jadi panutan lah Mas buat followers gitu. Iya. Kuwi sakjane keresahanku saiki. Kemarin itu baru tak rasain mbak istriku. Kita lagi makan di spesial sambal. Iya. Aku lagi makan sama keluarga. Aku kroso ketika gini, buat teman-teman sing nontoni aku neng dalan, nontoni aku neng warung makan, aku kroso buat tontoni. Tapi ada cara yang baik untuk ngelurui seseorang yang kamu kenal. Kula nuwun Mas. Halo Mas. Mas. Ini enggak kenal, kita lagi makan ya, sambal teri ini spesial sambal kan sambal teri karo wader. Makannya gimana tuh? Jadi tangannya lebok kan ditembus buri ini. Ya Mas terinya. Lah gue lagi mangan toh man. Ngerti ki di tepi HP gini karo video. Gue kenal iki ra. Anjing lu. Bangsat aku gur. Dia fit call temannya gitu ya Mas. Iya kayak what the fuck man gitu loh. Kowe ngerti bersosialisasi ra sih Pak? Kowe iso merenake awakmu ketika nek wong ning ngarepmu lagi ngobrol mbek bojomu ngerti kowe ngene. Aku seneng Pak dikenal wong ki aku seneng. Aku ya ora arep ngartis manganku kudu di neng jero VIP room ra kuat bayar soalnya nek VIP. Kan minimal order to biasane ngono ya. Aku mangan ya padha kowe ning kloso ning kursi sing mbok lungguhi gitu. Aku ya ora artis-artis banget jane to. Tapi mbok yo ngelurui gitu. Menurutku aku nyaman-nyaman aja man dengan posisi sing di story, aku posisi apa jenenge di postingi wong-wong di kontene dhek. Dan aku selalu tidak menolak ketika ditakoki kata-kata ro netizen. Mas kata-kata hari ini enek sing cah SD cah SMP ngedep aku terus Mas kata-kata bar sholat Jumat Pak di Plumbon. Innallaha kamu gitu ya Mas? Wah enggak kan habis Jumatan. Aku yo tak kei kata-kata man. Aku ora piye-piye lah tapi nek nganti sampai itu sing kejadian di SS itu aku kayak merasa kok wis udah menungso meneh hari ini ya kita gitu loh. Kita konten kreator mungkin ini sudah dialami sama artis yang lebih besar di sana dan mungkin makanya saiki mereka memilih untuk menjaga privacy mangan kudu nenggon private dan segala macam. Aku mau mbok nganti soben followerku 10 juta aku ya tetep sak-sakku gitu. Tapi ketika meh koyong ini kan rada angel iki ngandani ini. Soalnya dhek bocah. Iya benar. Nah, hal kayak gitu-gitu aja sih yang menurutku nggak nyaman. Yo, ketika kowe nonton Mas Topik, kowe ngerti aku. Ojo mbok anggap aku objekmu, Pak. Dadekno aku menungso ning mripatmu, dilurui, disalimi. Sanajan Covid, ayo Covid bareng ngono. Ora apa. Kuat-kuatan sing mati kowe apa aku? Sing urip kowe rezekiku sing mati. Waduh, amit-amit. Rakyat. Luhut. Sensor ya itu. Aku ndak apa-apa gitu loh, Man. Aku kuwi sing hal kayak gitu sing kowe rasanya kowe mbok story mbok lurui lah. Kowe ora ragu nyetori kok kaduan. Kowe padahal aku lewat ning ngarep mripatmu kok ya ora mbok lurui gitu. Ya jangan jadikan aku tuh jadi objek gitu. Dadekno aku ki menungso kok biasane nek kowe ngerti aku Mas Topik, rasa mbok jak foto ya ora apa-apa, mbok kecrohi ora apa-apa aku. Mas kowe lemu men to? Ora apa-apa.
Mas kowe elek men to, ora apa-apa, tak kepro matamu nganti cukup. Ora, aku sayang kowe ya. Aku sayang kowe karena aku followerku Instagram lah 80% lanang loh, Man. Oh ya Mas, aku tiap kamu live lelang, live apa kan? Oh, Sudirman Auction. Nah, itu aku melihat mungkin itu yang dirasakan. Aku pernah lihat episodenya Sule ya Mas, dia pernah ngomong mungkin resiko dia jadi pelawak tuh itu Mas. Jadi kayak Sule dia di TV lucu padahal dia di dunia nyata dia menjadi manusia biasanya gitu. Mungkin itu yang dirasain Mas Taufik juga ya, kayak oh bukan berarti kalau aku di konten lucu tuh terus kamu ketemu aku terus gue berusaha sok asik gitu loh Mas. Itu yang mbok rasain gak Mas? Yo, kayak nek sok asik ki ora apa-apa sih Man. Oh gak apa-apa. Yo kuwi nek aku sih luwih neng yo mungkin iso mlebu sok asik ya wong tiba-tiba teko terus bar video ngene. Kuwi sok asik juga ya. Ngantek bojoku nesu-nesu lho Pak kuwi Pak di tempat makan itu. Aku ya meneng wae. Nek jenenge pasangane dhewe nesu ki aja jak omong terus. Wis suwe dibrakot sirahmu. Dadi pucukan lingiran meja iki lho kowe. Dibrakot ya jenenge cah wedok nesu kan aja mbok jak omong neng nose. Kuwi tak nengke ngomong terus bojoku ya. Ya wis tak aku ngerteni wong bojoku sabar banget. Ngedepi wong bangsat kok ngene kan kudu wah aku matur suwun banget karo bojoku iki nampa wong apa umbul ponggok kaya ngene iki ditampa ngantek bojoku nesu gara-gara wong liya kan sarah kebangetan gitu. Terus aku ya ora tak spill ning Instagram atau apa ya gur tak DM langsung wonge ternyata aku terus ngandani lah sing video call kuwi ngerti aku terus tak omongi Mas iki kandhanono ponakanmu ngene terus wonge kuwi ya wis njaluk ngapura ya wis lah ya tak omongi alon-alon ternyata gur ngeritok ya wis bodo amat lah. Dia muni ini cek muni rodok rasopan ya emang ora sopan gitu ya. Ya itu efek dari sosial media sing menurutku aku harus lebih bertransformasi lagi gitu. Iya. Mungkin aku mangan yang spesial sambal aku tuh nganggo mantol gitu ya. Jadi pendas wira kita dulu. Nganggo apa baju perang kerajaan di sini loh. Tapi yang buat teman-teman ketika ketemu aku lurono wae lah Pak. Wes rasa mbok update ra mbok jak foto ra apa-apa. Aku seneng itu. Iya, malah seneng gitu ya Mas. Seneng itu neng jobo itu sedulur. Aku bahkan dari istilahnya dari semua pekerjaan jenis sing saka manajer toko ngantek bakul pom bensin. Iki ngerti aku yo Mas Taufik apa jenenge dhewe Mas piyambakan ngono. Aku seneng banget lho koyo anjing lu kenal gua. Seneng banget Pak karena aku nganggep sedulur wae karena kan aku wis ra duwe sapa-sapa ya dhisik ya. Jadi ketika makanya aku jarang neng omah karena aku tidak menemukan rumah di rumahku sendiri. Dulu itu ya. Makanya seneng dolan terus gini kayak konten caper. Emang bener-bener aku caper banget dari dulu. Makanya aku nganggep dunia ini sedulurku ternyata semakin kita dikenal dunia itu udah nggak kayak saudara lagi tapi zona perang saya itu. Just kayak gitulah. Kalau aku ya Mas, kita pernah bahas Mas Taufik ini pernah kita tidur sekasur sambil natap. Hah? Atau kita kan ngobrol ya Mas? Oh, gunamu gede. Maksudnya omae Firman. Masane apa Bapak pembantu Bapak apa pembantu tuh? Pembantu sama Bapak ya. Masa enak banget ya. Iso lawuh daily nih Firman apa udang, Bro. Aku takut Man, sumpah kowe mangan udang Man biasa Man. Oh, iki enak banget sih Man. Aku nganti ngomong karo Pak Ester, Pak aku ngelamar neng kakak iso ora aku ngono. Dadi adine Firman ra apa-apa lah aku lah. Masaan enak. Thank you Mas. Well Pak Ester, well. Tapi itu Mas, kita kan sempat bahas ketika Mas, aku bahkan sebelum mengenal Mas Taufik tuh orang-orang udah ngomongin Mas Taufik Mas. Ngomongin Mas Taufik entah itu pernah kita bahas ya Mas LAPE gitu ya. Maksudnya ketika gimana caranya Mas Taufik ketika aku pun kadang merasakan Mas ketika kita punya sesuatu yang naik atau bisnis naik itu pasti ada orang yang nggak suka, terutama justru malah datang dari orang-orang terdekat kita gitu Mas. Nah, cara Mas Taufik merespon itu ya Mas? Rada suwe jawab. Karena sampai hari ini pun aku mengalami kayak gitu. Orang iki aku tak batin mau ning dalan. Ketika dhewe ora kenal, kuwi wong esok kenal. Ketika wong kenal, tibane nyepelekke. Enek kaya ngono. Jadi bahasa-bahasa seperti inilah sing dadi prinsip kudune.
Oke, ketika gue terkenal, banyak dikenal orang. Orang akan sok mengenalmu. Iya. Gak apa-apa. Mereka saudara. Mereka ingin kenal. Iya. Ketika wis kenal, kok kaya wong ora kenal ya? Dia siapa? Bahkan saya merasakan sendiri sekarang. Pertemanan itu hanya sebatas save-savean kontak, saling melihat kegiatannya di story, saling follow di sosial media, neng Instagram, neng Instagram lah ya, follow-followan, nonton story, komen. Kita hari ini tuh sudah sibuk dengan hal-hal yang kita lakukan tanpa melihat kita sebagai personal lagi. Dulu ketika kita ke Kancan, gue kan biasa nih, Dek, ayo bal-balan. Kita fokus ke bal-balan nih. Iya. Dek, ayo ngulok ke layangan. Kita fokus beli layangan sing modele Miyabi. Model Desainnya kuntilanak. Kan desain kan layangan desainnya kayak banget. Mungkin ke depan akan layangan dengan desain Balenciaga mungkin ke depan. Kita fokus dengan objek yang akan kita mainkan bareng. Tapi sekarang, bro, saiki kowe kerja ning ndi sih? Aku cek urung lulus kok, bro. Mbok lulus to, bro, kowe, bro. Aku iki lho wis kerja ning bank, gajiku wis yo 5 juta. Aku iso tuku motor. Kita hari ini tuh pertemanan hari ini tuh sibuk saling mengenalkan dirinya masing-masing dengan perkembangannya gitu. Benar. Ngantek hari ini pun aku merasakan gitu. Hakikat pertemanan tuh hanya sebatas konten tiba-tiba kayak gitu. Makanya aku selalu berkonten biar berteman gitu. Iya. Kayak ketika kamu dibenci, hal yang kamu lakukan adalah mendiamkan orang yang membencimu. Karena pada akhirnya orang yang membencimu akan selalu membenci apa yang kamu lakukan. Kamu tidak bisa merubah orang sing anyel dadi nyenengi kowe. Ora iso, Pak. Nek iso, Batman kan ora dicekel polisi. Batman di film apapun kan mesti musuhnya polisi. Mesti dianyeli terus. Jadi, nah aku dewe wong anyel ya ben karena hak dia. Karena aku juga berhak membenci orang yang tak benci gitu. Iya. Jadi kowe ora iso nyenengke kabeh wong, man. Ketika kowe ora iso apa ya istilahnya mengakomodir orang-orang yang membencimu. Ya wis kowe tetaplah melakukan apa yang kamu suka, apa sing gawe atimu seneng, apa sing dadi dalanmu. Karena semakin kamu mendengarkan orang yang saiki ngene, wong kowe jelas-jelas mbok kowe nganyeli kowe, mbok takoki, "Bro, gaweanku piye?" Lah moderno. Wong sing mbok anyeli mbok jaluki saran. Cutting off the people, gawenen gampang uripmu. Ketika wonge ora support, cut gampang ngetok ning uripmu. Karena semakin kowe mempertahankan siapapun yang membencimu, semakin kowe setak gitu. Iya. Ya karena pilihanmu sih, kowe mempertahankan sesuatu sing wis usang, hancur, terus pengen mbok ramu dadi siji meneh, apa kowe menghilangkan orang yang tidak mensupport kamu, terus kamu mencari orang-orang yang mensupportmu. Dan aku memilih menghilangkan semua orang yang membenciku. Dan aku mencari orang benar-benar yang akan selalu mensupport aku karena aku butuh itu gitu. Iya. Terus berarti kowe ra duwe kanca, Mas? Ora. Aku bilang ra duwe kanca ora. Sing tak duweni kuwi sapa sing iso saling ngrejekeni. Karena posisiku saiki wis dadi bapak. Iya. Aku wis ora iso ben aku iso cedhak kae, ben aku iso entuk rezekine kae, aku entuk duit saka kae, aku kudu ndolani kae, ora iso. Saiki aku nek iso ya wis nek ora nek gawean ya ning omah karo anakku. Karena prinsipku ketika kowe membahagiakan keluargamu, membahagiakan siapapun orang yang mencintaimu, kowe bakal dikei rezeki Gusti, dikei dalan Gusti. Termasuk kowe nyenengke awakmu dhewe. Wah, bajingan kuwi aku anggar ngomong kuwi, aku anggar ngenesku ngene, Man. Aku sempet di titik kaya kapan ya aku mandek membenci. Sampai pada akhirnya aku ketemu Sarah. Cah wedok istriku sekarang. Aku sampai ketemu istriku sekarang. Cah wedok sing setuju karo apapun sing tak omongke. Tentang apapun. Aku kayak menemukan ruang, aku ora perlu neng sosmed meneh ngrasani wong gitu. Iya. Aku gur ketemu bojoku wae wis iso ngrasani donya iki. Iya. Gitu. Terus Gusti jawab kuwi.
Akhirnya aku ketemu Sarah terus baru kayak ya wes Sarah selalu setuju gitu. Makanya buat teman-teman yang mungkin cari pasangan, cari jodoh, carilah seseorang yang menyetujui apapun yang kamu omongkan. Bukan berarti dia itu bodoh, terus bukan berarti dia kayak terus kamu tiba-tiba ngomong, aku mateni wong nganggo lho linggis. Terus baru oh iya silakan sayang orang ngono. Tapi pada lebih jelasnya itu support kowe kan lho Pak, itu Pak. Mesti selalu nyupport kowe apapun keadaan nih, itu cari orang kayak gitu. Dan ternyata itu berpengaruh banget sama mental healthku. Berpengaruh banget Pak. Itu konten-kontenku udah nggak toksik lagi kayak ngerasani wong-wong, ngelek-elek wong. Kontenku ini kayak sing iso dibagikan kuwi luwih positif. Sedih sing populer gitu loh. Ora sedih sing sangat-sangat satir. Iya. Makanya nek wong jomblo zaman saiki kan anu man apa ya? Teng Twitter kan isine masalah tok. Iya. Sing apa anak dilebokke kotak makanan kuwi lah. Apa ya Mas? Enek Pak. Anak kambing ya kalau nggak salah. Enggak. Anak manusia. Serius Mas. Jadi dua pasangan ini menyimpan 10 janenya itu di kotak makanan. Wis enek berita nih Pak, viral banget Pak. Aku lihat di Twitter. Karena aku juga kerja di media, itu kadang ngerti updatean. Bajik wong saiki masalahnya reno-reno ya. Sing fetis jarik kuwi barang. Sing fetis neng komuter lain, apa coli di komuter lain itu. Nah aku ndek ngunggah ke insek ngomentari viral-viral kayak gitu ternyata naik juga. Bener. Aku ikutin tuh Mas yang kamu. Gue aku sengaja banget. Anak SMA tuh Mas, itu sampai tak putar sama Niken. Ya Allah. Maksudnya orang neng warung Pak. Di warung anak SMA berdua. Lah itu di SMA, kowe cah SMA, kowe yang neng warung nganti pangkon-pangkonan ngono kuwi. Itu sampai berdiri loh Mas, sampai tak zoom. Heeh, nyet emang berdiri. Terus tapi itu udah diklarifikasi sama gurunya. Guru SMA nih follow aku ternyata. Sumpah Mas. Gila sekecil itu kan sosmed tahu. Mas itu sudah klarifikasi, sudah kita tindak semuanya ini mau mintanya di take down. Terus aku bilang sama gurunya itu biar jadi pembelajaran aja iya, Pak. Kan enggak tahu SMA mana juga ya Mas ya. Oh ada bednya kok. Ada toh Mas. Terus aku ya muni mohon maaf aku ya gitu. Itu biar jadi pembelajaran aja. Dan itu pun bednya juga kecil banget dan ngeblur toh Pak aku gitu. Jangan komen aja nanti klarifikasi dan itu udah selesai. Banyak banget man kok aku agar ngeriak konten-konten viral itu viral, tapi ada juga yang nggak suka kayak aku ngeriak wong-wong apa goncengan dibondo nganggo sarung. Kowe nek sing followerku Mas kuwi wong loro kok ya mbok rel ece-ece ngono. Terus aku kayak netizenku muni ngene, wes OTW unfollow Mas Topik ngono kuwi. Wong siji loro ora apa-apa ya. Iki nganti esuk tangi turu di DM Dobiat lho. Mas Topik aku kenal kowe kan dhisik lho Mas. Mosok kowe ya konten ngono kuwi mbok riya kuwi biasane ngene-ngene. Wes aku OTW unfollow kowe Mas. Bajingan langsung tak take down kontennya aku enggak kuat ketika di unfollow itu ya. Aku di unfollow kanca-kancaku ora apa-apa sih. Fuck man. Di unfollow netizenku sing sayang aku enggak bisa. Followerku sing baik hati ya jangan. Nek kanca dhewe ra apa-apa di unfollow nen mute story ku ya ra apa-apa. Loh iya lho saiki Pak sosmed datang nganggo mute story barang aku krasa banget Mas. Orang makin apa ya aku dapat nasihat bahwa kalau orang makin maju tuh pasti banyak yang makin nggak suka Mas. Makin nggak suka. Itu kita pernah ngobrolin juga dan banyak banget apa ya Mas. Nasihat-nasihat Mas Topik kita di atas kasur itu benar-benar wah kok kita sangat intim ya malam ini. Iya Mas. Malam aku mateng loh kayak lo. Light bar. Itu kita rekaman lagu Salawase. Ya, lagu Rabiku. Ya sing rekamnya Firman lho piye. Aku dadi batur ning omahmu ya Man. Gue membalas budimu kuwi. Ya fitur mute kuwi nglarani ati banget wong follow-followan nang Instagram. Kok ya krasa dong. Maksudnya kanca dhewe sing ora tau nge-view mosok mripatku cadok. Mosok mripatku cadok ora tau nonton kancaku nge-view storyku. Aku ya krasa banget. Ya wis tapi ya ora tak ambil hati lah. Iki ya termasuk uluapan hatiku ya. Fitur mute story fuck banget. Makanya aku saiki wis nang Instagram nek wong aku kenal ya fallback rapopo. Dadi ora sing tak followingku sebatas circle aku moh. Malah justru sopo wae sing bukane njaluk fallback terus tak fallback langsung. Iya. Kayak oh iki wonge ngover lagune piyambakan apik tak follow.
netizen-netizenku sing dhek iki duwe apa, maksudnya duwe karya apa itu malah tak follow nih. Iya. Aku menikmati karya-karya orang-orang ini gitu. Fotografer video apa, konten iki, ya aku malah do tak follow nih kabeh gitu. Mas, tapi aku tadi menggarisbawahi apa? Setuju juga sih Mas dengan konsep memilih pasangan tadi ya Mas ya. Pasangan tuh benar-benar bisa jadi apa ya Mas? Apalagi terus sih, Man. Enggak apa-apa. Lanjut. Bisa jadi apa ya? Aku ngomong ke pasanganku ya Mas, aku ngomong ke Niken, kalau aku marah kamu nggak usah ngeluarin kata-kata apa-apa. Iya. Kadang tuh orang marah cuman pengen didengar Mas. Iya. Dan itu aku bersyukur banget Niken sekarang bisa di posisi itu kayak ketika aku marah tuh diem. Orang-orang kayak kita ya Mas, menurutku kita tuh orang yang sama impulsif, yang ketika pengen apa yuk langsung, ketika pengen berkarya yuk langsung. Bahkan ketika kita marah tuh cuman pengen ada orang yang dengerin Mas, kadang nggak butuh jawaban. Setuju iya, Mas? Setuju. Itu yang dilakukan Mbak Sarah juga Mas sampai hari ini. Itu alasanku nikah sama pasanganku hari ini sama Sarah itu aku nikah gara-gara itu. Karena kupingnya itu lebih besar daripada mulutnya. Karena aku orang sing cerewet, kupingku cilik kebuntetan sambal pecel. Yang ki omongane jarang ngomong, tapi dia sering dengerin gitu. Iya. Aku inget banget ketemu Sarah itu pertama di mobil sama pasanganku itu. Aku ki ngomong ke hal-hal besar sing aku ki wis tau ngene lho. Aku ki wis tau ngene ya. Ini mungkin buat teman-teman sing pengen nyedaki cewek. Iya. Kowe ki jangan melulu ngobrol ke DE ning DE pasangan kita. Jadi jangan melulu kamu menanyai dia. Kamu sehari ini ngapain? Kamu hari ini masak apa? Kamu hari ini mau habis ngapain aja? Nek kamu pengen deketin cewek, kenalin dirimu sendiri. Kamu itu siapa? Kamu itu kegiatannya apa? Kamu nggak suka apa? Kamu ceritain aja. Makanya hari ini wong sing nakoki aku. Mas, cari topik di mana ya? Mas dicari Mas topik Sudirman. Yang TikTok banget ngono kuwi. Mas dicari Mas. Tak tonton kontennya. Nyari topik di mana ya? Kowe cah lanang, cuk cangkemmu enek ora kowe aja kalah karo wong bisu ngono. Iso ngobrol lewat huruf braille. Kita manusia punya mulut, golek topik mosok ora iso to, Pak. Ketika kowe bingung mencari topik sama pasanganmu, carilah topik dari dirimu sendiri. Tiba-tiba kowe cerita wae hal-hal sing menarik hari ini, bane kamu ketemuan sama cewek malam. Terus habis itu kamu ngobrol sama dia. Kamu cerita, hari ini aku sarapan sego pecel rego 3.000 murah banget lho. Bendoknya gede banget. Kok ndok-ndokane pakku. Maksudnya ceritakanlah hal yang kamu interest hari itu. Dia akan merespon karena ada tipe cewek yang dia nggak bisa nyari topik. Dia ada tipe cewek yang ngerespon apa yang kamu ceritakan. Dan aku nyaman sama Sarah gara-gara itu. Ketika nih aku lihat TikTok. Hari ini tuh ada yang viral loh. Orang itu makan lombok, terus di live ke nganti cuy banget. Kita makan nggak ya? Kita makan nggak ya guys? Ayo guys, kita makan nggak guys? Nanti aku ngising umroh rumangan gue. Ngising umroh. Jadi diceritakan lah istriku. Jadi banyak hal kita sebenarnya nggak melulu tentang topik hari ini. Kita kayaknya apa ya? Menang-menangan karo yang dolanan HP ngene iki. Lah ketika kowe karo bribeanmu apa yang meneng-nengan ya wis menengo. Karena diam itu Mas, ketika kowe bribek yang neng-nengan ya wis ben. Tetaplah saling mendiamkan karena itu wayahe. Ketika kowe ngobrol seru apa ya kon ngobrol seru terus. Anggae podcast wae kowe ngobrol seru. Makanya aku bingung wong saiki bingung golek topik iki ngopo ta. Ha kowe bribek gur modal metruk karo nggawa data mbok wis njajake mbokmu. Malah mbokmu seneng iso mbok sesuk mbok dina iki mbok jak ning coffee shop coba. Iki apa ta le coffee shop ya apa ta le ngene iki. Iki sadari kopi ya apa ta iki? Mas tapi leci brisnya enak enggak? Oh enak banget. Beneran loh. Ini aku ngejak mbokku iki seneng banget iki. Ki lecine iki anu legi. Kaya kalek alah. Kobong cangkemmu. Ora iki ini. Iya. Mas, tapi aku kangen celutukan-celutukanmu ini kan keluar setiap kamu nge-MC. Kok kamu nggak pernah nge-MC tuh Mas sekarang? Acara-acara Jika pinter biar. Enggak, itu jadi satu pertanyaanku gitu loh Mas. Kok maaf ya maksudnya kan sempat siaran, sempat nge-MC di saat acara-acara musik keluar, kenapa kok udah jarang
jadi MC gitu Mas, lebih banyak jadi performer. Wes. Firman ini loh yang performan. Gila, cita-cita band wedding saweran 4 juta. 4 juta. Ya. Bangsat itu serius Mas. Beneran Mas, itu nikahannya saudaranya Niken. Dia setiap punya acara itu pemain bandnya itu mainnya sampai jam 3 sore 4 sore karena satu lagu 200. Kemarin beneran Mas. Nih, set langsung dikasih. Wah, ya Allah. Cita-cita langsung pemain band wedding aku Mas. Nyawer 200.000. Beneran Mas itu. Gila men, tapi yo keren banget sih gue ya. Makanya yo keren sih gue, saya job ra perlu sih kita band wedding, saya job nyawer. Nah, itu. Oke, kembali lagi ke MC ya Man. Ini aku ki seneng cangkeman. Makanya aku selalu menggunakan oase-oase di sosmed kayak neng TikTok, Instagram gue cangkeman. Dan bahkan makanya aku sampai pada akhirnya menentukan karena oke, aku MC karena mungkin aku dulu penyiar gitu kan. Iya. Aku kan juga bikin grup MC. Grup MC lah sama teman. Grup MC. Berdua gitu menamai itu. Terus hingga pada akhirnya karena itu masih di satu radio, aku menganggap kita tuh ya wes lah. Pikirku ki project ini tuh ada karena di satu radio ini gitu. Terus aku kan resign dari kantor itu. Iya. Dari kantor itu resign. Pikirku, kita masih berteman gitu loh. Pikirku itu kita masih saling sapa gitu. Pikirku kita akan melanjutkan hal-hal yang dilakukan di kantor ini tuh menjadi kebiasaan di luar. Ya sebagai MC gitu. Tapi kok ora ya aku gitu. Kok aku tidak menemukan pertemanan lagi di antara proyek-proyek kita. Mungkin ini keresahan banyak hal. Keresahan Ispayung Teduh sing sak band tapi kue ngobrolnya mung bar manggung tok. Iya. Ya sama. Aku membuat grup MC ini sama orang ini tuh pikirku ki awake dhewe kanca cuk gitu. Aku berpikir kita tuh temen gitu. Aku berpikir kita tuh enggak sekedar grup MC, tapi ternyata bukan gitu. Terus pada akhirnya aku sharing lah sama istriku. Ya menyikapi hal demikian piye karena bagiku tuh memang aku suka nge-MC dan sekarang aku ngasih statement ke netizen, ke followerku kalau aku udah nggak nge-MC lagi karena aku nge-MC hanya untuk grupku ini gitu. Oh. Kayak dulu aku acting teater. Iya. Aku acting teater ya hanya untuk teater tulang SMA 6. Iya. Tapi setelah aku nggak di teater tulang ya udah aku nggak acting lagi, aku acting di web seriesku gitu. Lah ini sih nggak trigger aku kayak ternyata kita itu nggak sekedar, kita itu hanya sekedar grup MC sing nek job mangkat ya. Kowe berarti ora iso ya dhewe iki ngobrol-ngobrol, ketemu nongkrong dan habit itu udah hilang semua itu. Terlepas aku sudah anak bojo, tapi orang ini nggak tahu, nggak memposisikan aku sebagai temannya itu. Makanya aku sekarang ya wis tak putusi dhewe wae. Aku udah nggak MC, aku membubarkan grup ini dan mikirku deh konco, mikirku teman itu dulu itu ora goreng sosmed. Ya sekali lagi statementku tak baleni meneh. Ya mungkin saiki konco kuwi, ya mungkin saiki konco kuwi iki gur sekedar save-savean kontak WA, nonton statusnya ning story-ne, follow-followan ning Instagram, merespon setiap kegiatanmu dan dia, wes itu teman sekarang mungkin definisinya. Ya pada akhirnya aku yo masih menemukan teman-teman yang benar-benar teman sekarang yo kayak wah koncoku sithik banget man saiki man. Bener-bener aku koncoku sithik banget. Jadi kayak mungkin dibalik Mas Topik sing follower akeh ngene golek kanca tenane angel banget, Pak. Bener. Kanca tenan sing gur teko ora gur butuh tok ngono lho. Malah aku jujur, aku luwih seneng kanca sing teko gur butuh tok. Ya aku seneng banget. Lah kenapa, Mas? Yo, karena kita bervalue, man. Bayangno kanca teko pas kowe ora butuh. Berarti piye? Ha iki ngene. Kowe iki kanca ki teko pas butuh. Ndih, aku njuleh duit. 2 juta wae. Kita nggo nyaur motor. Urusan duitnya kuwi menggo nyaur motor apa dienggo ning slot gate kan ora ngerti. Sing penting kowe ditekani gara-gara kowe ndedit 2 juta.
Value-nya apa berarti? Wongnya butuh duit. Iya. Berarti kita dianggap orang kita tuh kita bervalue, kita bernilai. Wong Mas Topik kayak Mas Firman ngechat aku, Mas, ayo podcastan man. Walaupun sebelumnya aku juga nggak pernah nongkrong sama Firman. Ketika Firman ngejak aku podcast, berangkat. Karena Firman menganggap, oh iya, Mas Topik iki ketoke ana hal sing iso di-sharing ke value-nya banyak. Value-nya banyak. Aku malah suka kayak gitu man sekarang. Aku mau basi-basian kayak teko pas konco teko gur butuh tok. Ora apa-apa. Karena pas ora butuh aku iso nang omah dolanan Xbox sama anak istri main. Nonton TikTok, joget cokli. Bus. Maksudnya nonton TikTok. Nah, iso diedit pas ngono. Nonton TikTok. Iya. Hal-hal yang waktu sing kudune tak nggo turu, nggo ketemu kowe, ya wis aku tak nggo turu nang omah. Ngono lho. Dadi ki ya nek iso ki aja gur sedina kowe kegiatanmu metu ka omah terus pengen iki tangi terus gas langsung blas. Neng dia neng coffee shop ngendi ya? Ku awan neng Janti. Engko sore nyore nyenja neng coffee shop update story WA. Kita malamnya ke Amko. Nek iso ki awakmu lebokno omah, dipernahke geteh mungkin nang omah, adus banyu, aja karo adus keringet, sedakep ngene nganggo klambi estetik, Balenciaga. Itu. Bener. Ya nek iso ki nang omah kok. Sanajan mbokmu nang omah nganyelke, hal yang membuatmu benci sama ibumu nantinya itu hal yang akan mbok rindukan ketika dia sudah diceluk Gusti. Nek iso ki wong-wong sing saiki sok-sokan dolan bendina nganyeli mboke mergo masakane gur sambel terong karo tempe. Kowe engko ora bakal menemukan masakan sambel gereng karo tempe ning jaba kaya masakane mbokmu. Aku bener. Makanya aku saiki ketika mungkin Mas Firman bilang nganyeli ngrungokke wong sing ngrungokke cangkeme wong sing nganyeli awake dhewe, emang kita ada waktu untuk itu anjing. Buat apa? Mas, tapi wajar dong Mas ketika ada orang yang ngomong negatif kita terganggu tuh wajar nggak Mas? Aku tuh orangnya kadang terlalu mikiran gitu sampai berhenti berkarya. Firman. Kita iklan lagi. Oke, lecinya. Ini mohon maaf bisa ada di kopi. Ternyata di dalamnya ada leci beneran, bro. Ini leci saya beli 20.000 loh, Mas. 20.000. Dapat 2 leci. Beneran. Ini neng resto larang ya 35K. 35K. Nganggo K lho, ora RB lho saya. Ini mohon maaf nih sadar kopi ada lecinya 2 loh. Terus rasanya enak tenan, ora gur nganggo sirup leci marjan masamu mbok goleki Mas kuwi enggak ini nganggo apa? Kan biasane ngono. Mas Topik tolong jaketnya spill tuku neng ndi? Nah, ini spill dulu dong jaketnya. Oh, bisa kalau ini dibeli di mana? Saya spill spill. Karena belinya di saya anjing, lu kasih duit gua. Di mana Mas kalau mau beli jaket ini? Gawe ini gur siji. Ora. Gawe ini sithik iki. Tapi kamu bisa follow Shopee-nya aja. Nek di Instagram kan gur wong view tok. Follow aja Shopee-nya masa lalu .ltd untuk beli. Terima kasih. Mohon maaf kalau slow respons yang ngirim neng JNT aku soalnya. Mas, tapi ini sorry agak lompat ya Mas. Gara-gara kamu ngomong yang ngirim ke JNT kamu. Aku lihat sosok Mas Topik tuh kayak sosok Pamungkas Mas. Wah, Bambang tapi. Bambang. Ketika apa ya Mas? Aku dulu termasuk orang yang kayak gitu Mas, pengen bisa dikerjain sendiri nih gini-gini. Sampai akhirnya ada tim yang negur kayak ini biar tim aja sing ini. Nah, kalau Mas Topik emang lebih nyaman apa-apa dikerjain sendiri atau gimana Mas? Kok bahkan sampai packing sampai ora enek wong. Sumpah loh. Sumpah, aku salut tuh sama Gestok, ternyata timnya banyak banget kayak gini. Tepuk tangan dulu buat Gestok. Ini teman-teman tahu nggak? Ini Firman tuh bayar teman-temannya Lucky. Mas siapa namanya? Bayu. Mas Bayu, Mas. Ito sama Dava. Bae? Audit adikku tuh Mas. Oh, adikmu tuh? Iya, adikku yang cewek. Ngapunten duduk gawe nih. Iya, tapi bantuin Mas ya. Tak didik kerja baru hari ini nih. Iya. Ternyata timnya 5, Pak. Subscriber padahal lagi bilang 1.200. Loh, bayangno sok nek 10K. Kowe gawe kantor kaya Shopee UMKM gone Mas Gibran kan.
Amin ya Allah. Loh, siapa tahu nanti besok bisa jadi Vindes. Amin. Gila nggak itu ada siapa Regen sama itu. Aku mau ngisi ya. Wah. Gratis sponsor ya. dulu Mas. No, gitu. Rasa. Kayak lucu-lucu anjing kok lagi ngejokke so. Iya toh, kita sekarang kan kudu pemantik dulu lagi ngejokke. Golek sponsor gone clean bar gue ngene masmu kuwi wae kon bayari. Mas Dian pandemi. Harga pandemi Mas. Oh, gitu. Ngomong apa ya Man mau ya? Itu bahas tentang apa ya mau? Ini justru ini podcast tuh kayak gini. Podcast. Dan ada pointernya. Aku sambil nginget itu aku tanya one man team. Mas Topik kok bisa caranya membagi sebagai suami, sebagai bapak, sebagai konten kreator, bahkan sebagai ngurusin packing, ngirim kemana-mana kok bisa sendiri? Membaginya gimana Mas? Apakah ada hari-hari khusus itu? Untuk mana kita go mulai ya ada ya? Boleh. Tanggung ada ya. Oh boleh. Terus tak story ini gitu. Bendara ini ngopi neng sadari kopi. Gak ada itu. Pokoknya burine estetik ngono ya. Oke, kembali ke one man mau tak belok-belok ke ben rada rakaku man. Iya. Ben raka katok ji. Kaku. Lucu banget 13 cuk bajindul. Aku iki nek nonton podcast aku dhewe sih. Liane ra guyu tapi. One man team itu bagus man. Tapi lebih bagus lagi ketika ada tim sing percaya sama kamu. Karena mereka ini mewakili kamu gitu. Sing kamu biasanya nyuting, saya mbok percaya karo Mas. Siapa Mas Ito? Ardian. Oh Ito. Iya. Ardian iso. Salah sih rapopo sing penting kok dibenerke wong. Kan urip kan ngono kuwi. Nglakoni salah terus dibenerke. Iya. Lah, jadi nek aku dhewe man, aku kenapa sekarang itu banyak banget lini apa ya, lini gawean asine aktivitas ya. Iya. Aku menyebutnya kok nek bisnis rada ya ora bisnis banget gitu kan. Bisnis kan tenanan ya. Iya. Aku kayak bikin masa lalu LTD ini salah satunya piambaan ini aku ya pre-order iki. Produksi ning enek lah. Enek produksi aku ya bayar sik ning vendore terus tak anteni. Jadi aku tuh sekarang kalau kerja lebih mengoptimalisasikan apa yang membuatku terbantu. Ndak apa yang aku harus membuat ini. Kalau Mas Firman kan visinya beda. Yeah. Visinya sekarang kan pengen membuat gestok media, enggak sing Firman dewe gitu. Kalau aku kan dari dulu fokusku neng topik Sudirman. Iya. Yeah. Aku enggak pengen membuat namanya brand apa ya, Sikop Lintrong atau Sikop Lintong. Celuane anakku. Oh iya Mas, bener. Lucu banget soalnya aku soalnya duwe bahasa jenenge Batolo Bantiu man. Anakku kan lucu banget. Habis ngeluarin lagu loh Mas, apa buah? Oh, Babayau. Anakku munine Babayau tak gawe lagu. Terus direspon karo wong dia upload website ya serius banget Mas ya. Tapi makasih ya Mas ya udah. Ngene, one man team kuwi bagus. One man team kuwi bagus, tapi lebih bagus lagi ketika kowe enek wong sing percaya kowe. Aku dulu sempat bikin tim juga, enggak lanjut gara-gara pandemi. Makanya aku dulu aku dulu punya Sudirman sampai sekarang pun Sudirman. Aku tuh kucol jagat tuh man ya. Boleh. Coba Mas, ini tutorial mencopot masa lalu LTD. Mencopot. Disuwek. Oh. Wah, sebelum ini dicopot enak banget iku pengen. Enak Mas. Oh iya. Soalnya aku pengen kamu tenang nih. Gudang garam. Oh, gue guyu banter banget Pak nang ngene Pak, sumpah. Iya lah copot ya teman saya. Boleh. Mau copot, yuk. Oh, copot gue ya. Copot ya. Tapi ora podcast. Ngene wae. Kan iki audio teknika. Mohon maaf nek engko speaker iki apa? JBL KW ya mohon maaf. Audio teknika beneran ya? Iya, Mas. Kalah aku wes. Keren podcast keren ini kelas. Gila, mikir ora tuku sing BM 500. Neng sampe gurung 100.000 to kondensor, Bro. Oh, BM 500 itu, Mas. Itu berapa ya? 150 kayak. Itu mic kondensor, Bro. Tapi itu keren. Pokoknya teman-teman sing low budget berkarya jangan melihat uangnya. Ya. Tapi duitnya. Tapi ya itu mau lagi ngeladrah apa ya? Enggak apa-apa. Kan podcast. Enak berkarya ya. Kayak gini, aku mau mengomentari industri. Mungkin Mas tadi one man team tadi Mas. Iya. One man team itu bagus tapi nyopot jaket tadi. Oh iya.
Podcaster tenang. Podcaster. Aku neng podcast sapa kae. Kae Israel Oke, One Man Team itu bagus. Tapi Mas Firman harus membiasakan dengan sebuah keputusan-keputusan yang disempurnakan. Oke. Ketika wis berbicara topik Sudirman, keputusan terakhir kan yang aku. Tapi nek gestal kan sak tim. Iya. Jadi harus diobrolke bareng. Nek topik Sudirman, semua supervisornya aku. Jadi teman-teman berhak memberikan saran, tapi aku kadang berhenti di aku. Lah eleke kau gini, aku tuh tidak mendengarkan orang-orang lain. Itu jeleknya One Man Team. Sing menurutmu apik, mbok apik-apik dhewe. Menurut konco apik ra mbok rungokke. Itu ya ada bagusnya. Kadang kan konco ya nyaranke apik tapi malah saya ruwet. Iya. Ya enak juga. Aku udah melewati itu semua. Piye carane ben One Man Team tapi tetap imbang. Ya kita harus tetap makanya aku sekarang freelance aja deh untuk mamane ke saya ada bikin konten web series gitu ya. Ya wis aku ngerekrut cah-cah sing selo sing iso nyuting kapan ngene freelance kayak gitu. Kayak yang kemarin ya Mas, yang di story sama salah satu dealer. Oh iya ya. Oh, dealer motor. Oh, contohnya kayak gitu ya. Nge-freelance ya. Freelance semua. Jadi kayak sekarang kan aku juga udah ngejual kameraku. Iya. Karena istilahnya ternyata produksi pakai kamera itu ribet juga dan marketku sekarang kan klienku placementnya di Instagramku sama di TikTok. Kadang agensi juga cuman di Instagram sama di TikTok. Jadi aku udah ngejual kameraku, aku udah pakai iPhone 11 Pro Max ini wis cukup. Tapi aku investasi di lampu. Oke. Aku beli lampu, ya itu kayak sama kayak punya Mas Firman SL10W tapi godok aku kayak gitu. Godok sing portable itu loh Mas. Iya. Sing bisa tak bawa kemana-mana. Nah, efektivitas tim itu akan teruji ketika sudah melewati fase ketika sebuah perusahaan itu tidak ada pemasukan. Kesalahanku dulu tidak melanjutkan Sudirman Picture ketika tidak ada orderan. Lah karena aku sama sekali mohon maaf tidak hutang di Sudirman Picture. Aku melanjutkan Sudirman Picture setiap hari bikin konten dan segala macam itu gara-gara ada brand yang placement di YouTubeku, di sosial mediaku. Tapi ketika itu nggak ada placement, ya wis, aku istilahnya aku rakwat bayar teman-teman sih man, lebih tepatnya. Aku berjalan 6 bulan, ternyata brand itu berhenti di 6 bulan terus baru daripada ini tak lanjutke dan ngelarani, ya wis tak selesaikan Sudirman Picture semuanya tak kayak freelance gitu kan. Oke, lebih efektif ya Mas? Lebih efektif kayak gitu. Bahkan sekarang itu nek di topik Sudirman sendiri klien-klienku tuh nggak butuh aku harus pakai kamera mahal, aku harus pakai yang penting gambarnya bagus saja. Dan aku memutuskan untuk ngejual kameraku Sony A7 Mark III itu yang sing tak tresnani banget. Pakai HP. Tapi aku ya itu pakai invest di lain ya Mas, lampu sama tim sing gelem usung-usung lampu sing portable gitu. Yo alhamdulillah itu masih nyaman karena aku tidak merepotkan teman-teman setiap hari sing kudu nang kantor ngucurke kepala pakai keran itu. Jadi sak butuh enek-enek placement konten ayo nggarap ora ya wis gitu. Dan aku menambal kegiatanku hari-hari kerja di kantor. Aku sistemnya pakai kayak gitu sekarang. Oke. Itu sih. Dan itu ya Mas, salah satu aku merasakan banget ketika ngebentuk tim ini ya Mas untuk studio foto. Sebenarnya Gestalk ini timnya ya tim di studio fotoku. Jadi kayak mengoptimalkan ketika ada jam-jam kosong kita syuting yuk. Nah, kita blocking jam sekian sampai jam sekian untuk syutingnya Mas Topik ya kayak hari ini. Dan apa ya Mas, kalau aku ya Mas mungkin boleh sharing. Aku ngerasa ketika lebih banyak orang yang bergabung di sini tuh, aku percaya banget bahwa Gusti Allah ngasih rezekinya. Bukan rezekiku tok Mas, ternyata dititipkanlah rezeki-rezeki orang-orang ini. Aku merasakan banget sih Mas, selama 8 bulan ke belakang ini udah bukan rezekiku tok. Mungkin hasil yang kita dapat hari ini adalah hasil doa-doa dari tim. Kayak gitu-gitu sih Mas. Itu benar. Dulu juga itu kesalahan yang kurang tak pahami ya. Mungkin juga aku belum dewasa di waktu lalu. Dan sekarang aku memahami itu di konsep keluarga. Enek wong ngomong, ketika kowe pengen itu rezeki nono keluargamu. Diomongin mbakku sih, ora enek wong ngomong mbakku muni. Lek nek kowe pengen itu duit, senengno bojomu karo anakmu. Wow. Kuwi
wis dudu tangane menungso meneh sing ngobah man. Kuwi sing ngobahi wis sing ra ketok, wis tangane Gusti Allah ngono lho. Jadi itu sing tak yakini enggak sekarang ketika enggak apa-apa, Mas. Iya, nanti Mas habis ini enggak apa-apa. Maaf ya guys, karena ini syutingnya di tempat yang sama. Ini tim editor nih Mas. Fansnya Mas Taufik ini yang paling minta Mas Taufik kapan? Katanya followersnya beneran masuk. Mas Sinten? Mas Amal. Oh, Amal. Ya, kok tak keloni bareng. Tak kelei. Ya, ngene. Kembali lagi ke mbakku mau ya. Ngandani aku kayak gini. Ketika kowe pengen etuk rezeki, rezekine ana bojomu, rezekine ana anakmu. Aku sampai sekarang ya kadang ketika aku nggak dapat job gitu ya, ketika bikin konten, aku ya selalu berpikir, walaupun uangku tinggal sedikit ya. Aku pernah tuh man, 1 minggu itu uangku tinggal nggak 1 minggu, 2 minggu malah 300.000 tok. Serius? 300.000 di rekeningku. Istriku aku nggak pegang. Aku kan tipenya nggak nabung ya. Aku nggak suka nabung aku. Ketika aku itu rezeki dicaki untuk saat ini. Oke. Engko ngomong dicepake duitnya nggo masa depan anakmu. Masa depannya anakku wis dicepake Gusti Allah sok. Makanya aku ora tau nek entuk duit rezeki nabung tak cekel terus anakku tapi bendino mangane kok bandeng. Aku wegah. Iya. Pengenku nek aku entuk duit ya dicake saiki nggo apa? Butuhe nggo iki. Lah kuwi sing justru nganti saiki tak yakini bahwa laler dong. Ya in frame dong. Aku sampah ya jebule. Coba. Saya sudah berusaha cool tak gini. Jebul Firman podcast karo sampah ya. Jindul aku dosa nek sampah. Kalau enggak tadi emang CGI ya. CGI-nya kita emang pakai anu ya. Apa itu Mas? Apa lah aku. Real Engine. Wow. Apa ya? Engine. Nah, kembali lagi aduh cangkemku melucut mah. Ketika duitku gak ada 300.000. Terus aku muni mbek Sarah, iki piye ya uripe ya? Wis pokoke lanjut sik itu. Lanjut sik weh, terus duitnya tak nggo mangan. Terus bojoku anakku ning ndi? Mane ning kimchi. Mangan Korea, mane ning ndi. Walaupun dite bar mulai itu garek 200. Ya wis sing penting kita wis seneng. Aku ya ning atiku yakin. Oh aku ya wis sing penting aku wis jajakke anak bojoku. Ora percaya man. Habis itu sesuke aku itu orderan TikTok sama Instagram kan ada paket kalau aku placement di aku teman-teman ya. Nah, boleh Mas. Oh iya, boleh promo dong Mas. Kalau ada brand yang mau menghubungi Mas Taufik, kamu pengen dibikin konten sama Mas Taufik, DM aja. Bikin aja, sumpah aku menerima semua brand ya, dari brand racun tikus ya tak tombo Pak. Itu racun tikus dari Cina itu tak tombo ada juga itu. Beneran Mas? Iya ada man. Racun tikus buat sawah. Itu dicoba Mas. Ya aku ranang kene nek mau arti aku. Diopnam siraku bagian polok ngene iki. Nah. Iku terus bar kuwi nganti saiki aku duwe kepercayaan. Duitku sithik. Aku ora entuk rezeki. Senengno keluargamu. Nek Mas Firman, nek belum berkeluarga, senengno timmu. Iya, bener. Jaan yang janti. Ora janti sepatune Dogmart mosok janti. Ora apa-apa ya malah kangen janti ya wong ngene-ngene iki. Wong ngene-ngene iki. Mas nglewati anu renang ning janti enggak ya? Nglewati ya. Daraku zaman kuda akhir kuliah gabut ning janti mangan lele. Lele itu dipakani tai janti. Oh iya jadi dibawa makan lele di janti dimakanin yang halal. Ora tai nek kuwi udu janti. Terus bargi selulup neng tapi gayeng wis. Zaman saya kan nongkrongin coffee shop. Sadari kopi dong. Sadari kopi. Coffee shop pilih Sadari kopi. Baju pilih Masal LTD. Placement produk Taufik Sudirman. Tambung loh wis. Pinter ya Bang. Mas, tapi aku pengen ada satu pertanyaan sih Mas. Ini kita ada 1 jam lebih, tapi aku ada satu pertanyaan yang pengen
aku tanyain banget Mas. Ada 2 pertanyaan lah. Aku penasaran sama pengaruh ibu di hidup Mas Taufik. Yang pertama itu. Yang kedua aku pengen menanyakan juga, Mas Taufik ini salah satu orang yang konsisten untuk berkonten di Patah Hati. Itu yang kemarin aku bincangin sama Mas Dimas Momil. Oh iya. Dia konsisten di situ berpuluh-puluh tahun mungkin ya Mas, dari Mas Taufik 10 tahun lebih berkonten tuh selalu apa ya Mas ya, istilah kasar itu patah hatinya bisa jadi duit Mas. Nah itu gimana Mas? Yang pertama tadi pengaruh ibu di hidup ya. Kalau ibu ya, ibu kui satu-satunya orang sing tak sepeleki terus neng uripku. Aku menganggap semua yang dilakukan ibuku itu hal yang tidak berguna buat aku. Dulu. Aku nganggap mbokku masake, gawake panganan anggar mulai kerja kuwi hal yang tidak berguna. Bu ngopo sih kowe gawake aku panganan pas kowe mulai kerja? Kowe ora ngerti, aku bar dolan lho ning apa kafe lucu lho karo yangku. Aku bar mangan ning jopo sing paling enak regane 1.000. Buku muni ngene. Ya wis ngono kuwi ya ibu wis nukoke ya dipangan. Gah Bu wis wareg. Dan aku ya menolak aja. Wis ra tak pangan sewengi. Aku pilih gawe mie goreng gitu. Digawake ini padahal iso. Kulit apa kan ibuku PNS tau dulu di KPN situ. Angger mulai mesti gawani apa sing apa gudeg adem ayam lah. Jadi ki aku menganggap, Bu kowe nek nukoke lawuh ki nakon aku sih pengen apa. Iya. Angger masak ya ngono, angger 1 minggu angger masak kuwi mesti nganti keluke mlebu ning kamarku. Kan dulu masih tembus. Jadi omahku dhisik enek gendenge. Oh ora, enek gendenge sih. Serius lagi aku. Tapi peluk asapnya itu masuk ke kamarku terus gitu loh, Man. Aku yang muni, Bu, ngopo to, Bu? Masak-masak wae ganggu aku. Aku selalu menyepelekan, mbokku ya terus ora meneng terus tergopoh-gopoh ke sinetron ya ngelokke aku. Wong masak nggo mangan kok ngene-ngene angger masak akeh biang. Aku selalu menyepelekan semua masakan ibuku dulu. Tak anggap ya wis aku mangan ya sak butuhku. Tapi ketika bar ibuku sedo, ternyata satu-satunya yang tidak bisa ditemukan olehku di dunia ini lagi selain kehadirannya itu adalah masakane, Pak. Pora modar aku. Mati lho aku. Saiki pikiran, Pak. Kowe jek iso ketemu mbokmu, kowe jek iso ngrasake masakane sanajan kasinen. Iya. Tapi ora mbok pangan, Pak. Ora mbok lok, Ibu, masakanmu enak banget lho, Bu. Nek bokmu wis diceluk Gusti. Kowe ameh matur suwun piye? Kowe ameh ngapresiat piye? Ngerti ta, Man? Apa sing tak rasake paling jero pas aku kehilangan mbokku? Apa, Mas? Jadi itu posisinya pagi-pagi, H-1 aku masih manggung sama Visi Meraung di Klaten. Aku malamnya tidur jejeran karo masku. Bapakku tiri kuwi ngandani aku ibu sedo. Apa sing tak omongke? Pertama ibuku sing ra iso jegur gletak meh didusi karo pegawe. Apa sing tak omongke karo Ibu? Apa, Mas? Bu, kowe nek pengen mie godhog piye? Berinting aku. Bajingan aku. Oh ya ibuku nek pengen bakmi Jawa cedakmu make piye ya? Terus aku koyo cocote ora iso tak order ge meneh gitu. Wah, aku kok ora iso mangan panganane mbokku meneh ya. Kuwi sing sampe saiki ora iso dibayar nganggo nyawa ning menungso. Mungkin ya, aku iso ning donya iki iso sugih banget. Aku iso entuk apapun ya ning donya iki. Tapi sing ora iso tak rasake saiki tak gelani nganti dina iki ya masakane mbokku. Makane nek nganti saiki nek wong nibak ya aku ngelek-elek aku. Aku wis tau kelangan ning jalan jero ning uripku, kelangan mbokku deh. Makane Man, aku selalu menyemangati teman-teman kenapa aku galau hingga hari ini relate. Aku akan mendokumentasikan, memprasasti setiap rasa sakit di suatu karya. Ya. Apapun, kuwi meh aku ndek bojo, ndek anak. Aku dhisik duwe yang dan dhek ra setuju aku ngonten sedih. Ya minggato. Karena rasa sedih ini konsumtif, Jack. Kuwi rasa sedih bagiku kuwi kaya enak banget gitu. Dan kesedihan kehilangan mbokku sampai sekarang ya, Man.
Wih membekas banget ya gara-garane memang aku anak sing goblok banget gitu, anak-anak sing sangat menyepelekan buku gitu. Dan oh ya satu hal, ibuku dhisik Mbah Sedo itu bilang, kan ibuku punya penyakit tulang belakang, mau operasi 50 juta, utang ibu dulu udah beratus-ratus juta untuk membahagiakan anak bajingan ini. Ya anak sengganteng ini ya, sengganteng ini anjing. Anak sekeren ini aja deh, karena pakai Crocs. Bukan Crocs KW Shopee yang 200 kanjing. Aduh jadi ketawa. Ya apa sih, Mas. Aku band komedi wae sih. Jadi dhisik zamanku muni mbak ibu. Kan itu posisinya aku nggak kuat nih. Aku ya cik anak sing tidak berguna. Anak sing ora iso mbayari ibuku operasi 50 juta. Penghasilanku dulu siaran cuma 300.000 sebulan anjing. 150 malah. Aku beli fans KW aja 2 bulan itu. 300.000. Terus ibuku bilang sama teman-teman pasien lain saat mijet ke. Karena kan solusinya mijet ke kan. Penyakit tulang belakang. Karena nggak bisa operasi harganya mahal gitu. Ibuku muni mbek wong-wong neng sekitar kuwi. Iki lho. Tak sumet ben ra nangis. Iki lho. Anakku artis. Aku isin mbak Bu. Ojo to Bu. Aku eling banget omongan ibu kuwi. Ojo to Bu. Isin aku. Terus aku muni kan. Ora apa-apa lek wis ben artis. Aku eling banget kuwi. Tisu. Aku eling banget omongan ibu itu. Akhirnya sampai sekarang aku main dengan RCTI man. Aku mau main di RCTI. Aku mau sampai pada akhirnya aku ngantek hari ini ya followerku ameh 140.000. Ameh sobat followerku 1 juta. Ameh aku mah artis koyo piye gitu. Ibuku orang nonton aku gitu. Ngerti gak? Ibumu relek ning ngarepmu gitu. Apapun kesuksesanku ora iso cerita meneh. Itu sing hari ini gelo banget. Aku makanya fuck up gitu sama kesuksesan. Fuck sama duit. Aku fuck. Aku meh urip kurang duwe omah omahku meh. Aku meh ra duwe apa-apa. Aku makanya sing tak pertahankan hari ini anak dan istriku gitu. Fuck aku meh ke gorok gulu. Penting bojo anakku mangan. Karena aku ngerti dhisik ibuku yang gede kayak aku ya buat banget gitu. Sorry man aku curhat. Gak apa-apa Mas. Aku resah makanya kadang sampai saiki aku anggap itu aku anggap itu enak rezeki oke gitu. Aku kadang pengen, bahkan aku masih galau di ke makam ibu aku cerita banyak hal kayak gitu. Aku ya berharap kayak iki cerita karo ibu juga gitu. Tapi nggak bisa. Itu sing tak geloni. Aku gur pengen cerita gitu. Makanya aku selalu yakin bahwa aku pernah lihat film Coco. Kalau teman-teman lihat Coco Disney, satu hal cara ketika pengen membuat ibumu terus mengingatmu adalah ingatlah dia. Wow. Kowe eling wae ibumu. Akhirnya aku saiki ora wedi man karo donya man. Aku nggak takut jatuh miskin. Aku nggak takut sakit. Aku nggak takut kehilangan semua sing tak miliki hari ini karena aku sudah kehilangan orang yang sangat-sangat mencintaiku dulu dan tak sia-siakan ibuku. Ibu Pi Mariati. Bahkan aku manggung dan selalu tak sebut gitu. Aku itu sing jadi perasaanku saiki kacau terus dan aku selalu berpikir ke belakang piye carane tetap urip dan ngelanjutne gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya ibu dan ngelihat Mas Topik, ya mungkin ini dua hal yang berbeda ya. Jadi ketika teman-teman masih punya ibu gitu, kowe iso kok iso nyepelek ibumu saiki, tapi aja mbok lanjut-lanjutno. Gusti sing duwe urip iki iso njikuk nyawane. Iya. Gusti sing duwe urip iki iso ngilangke ibumu saka donya iki. Kowe urip dengan segala rasa penyesalan gitu. Dan buat teman-teman yang melihat Mas Topik kontennya galau terus, kenapa gitu ya?
Ya karena ini gitu. Rasa sedih sing sakjane tak selimurke. Sakjane loro tapi tak selimur gitu loh. Iya. Ngerti nggak man? Bener Mas. Jadi aku membuat rasa sakit itu tuh tak selimurke terus. Biasanya ceritongin makanya aku selalu mengingatkan balas budiku dengan ibuku itu aku harus mengingatkan semua teman-temanku, followerku. Seneng nombokmu, cek. Mbok kowe sak sugih-sugihmu, mbok modelane nglarani kowe modele piye? Kuwi mbokmu. Walaupun mbokmu nganyelke, kuwi mbokmu. Iya, setuju Mas. Yo, nek aku kayak gitu sih. Aku juga ngomong ke bapak mama sih Mas. Bapak kemarin sempat koma 3 hari. Sampai aku masuk rumah sakit Mas. Iya. Apa gara-garanya apa? Akhirnya cuci darah sih Mas. Oh cuci darah. Aku ngomong sama bapak, Pak. Bapak padahal nggak ngerokok ya? Nggak ngerokok. Udah lama nggak ngerokok sih Mas, 20 tahun lebih. What? Terus bapak, aku ngomong ke bapak mama, pokoknya aku sekarang pengen bangun pagi dulu. Aku bangun tuh 1:30 siang Mas. Aku pengen bangun pagi, walaupun itu jam 6, 6:30 aku pengen derek bapak sarapan, pengen derek mama sarapan. Pokoknya hidupku sekarang untuk nyenengin bapak mama dan juga pasanganku kan habis kehilangan bapaknya juga. Iya, aku ngomong udah mimpi-mimpiku tentang musik sementara tak kubur, aku tak realistis. Gimana caranya dapat uang? Iya. Aku ngomong Mas, aku rela untuk tidak menjadi diriku demi membahagiakan dirimu. Itu aku ngomong Mas. Mungkin saat awal-awal aku ngerintis bisnis ini itu bukan aku banget. Aku pengennya jadi musisi, tapi ketika dia happy, ketika aku dapat penghasilan dari ini, nah itu yang sampai sekarang tak pegang. Aku pokoknya harus nyenengin bapak ibuku, harus nyenengin pasanganku, dan alhamdulillah aku merasakan banget semuanya dilancarin sama Gusti Allah. Yeah. Itu juga salah satu pesan Mas Taufik juga Mas untuk ya itu obrolan di atas kasur tuh bener-bener intinya sing mbok lakukan hari ini ndak salah. Yeah. Sing mbok lakukan ndak salah. Ya aku ngerti kamu sing dhisik musisi terus kamu sekarang udah mulai berkembang. Bahkan nggak cuman berkembang ya wis pesat banget lah istilahnya aku lihatnya. Iya. Ku ya jogonen karena wong tua ki pakeme man. Cara-carane omah ki pondasine ki wong tuamu. Bener. Apapun bentuknya wong anek sing selalu distrek aku. Mbokku isih nganyelke Mas ora. Aku ora percaya karo omonganmu. Sing tak rasake sing tak iki kok. Mbokku cek urip kok. Mbokku mati aku gelo kok. Mati sing marai gelo kok. Bar ibu mati cek iso mangkatke aku ning Jepang. Oh iya. Kamu inget pas dulu sing kan Yokohama ya Mas? Pak? Ya, high standard. High standard ya. Aku berangkat ke Jepang gara-gara ibu kok. Aku ditanyain sama ibu, cita-citamu apa mangkat ning Jepang. Terus bar kuwi ternyata ibu setelah sedo 1 tahun 2016 itu bilang 2016 sedo Desembernya aku berangkat kok ke Jepang. Dulu soalnya aku ditanya ibu man, cita-citamu apa ke Jepang? Berangkat beneran. Mungkin itu doanya ibu ya Mas? Iya mesti bisa ibuku ngelobi Gusti. Iya. Bilang sama Gusti Allah kayak wong marketingan ngono kayak. Ya Allah mbok iki anakku seneng mangkat Jepang. Mungkin sehingga hari ini memohon sama Allah. Di sana dia berdoa terus. Benar. Anakku kok ono lancar. Amin. Makanya wong tua kuwi mbok saendah nganyeli kowe, ndongake ning burimu. Aku isi ngerasake lho. Aku ki urip. Aku ora urip nganggo PNS, aku ora urip nganggo utang bank. Nyatanya bisa jalan dan hidup lebih dari cukup ya Mas. Lebih dari cukup. Aku numpak Vario ya wis kuatku tuku motor dong, iso tuku mobil ya motor sih. Nek keluarga aku pengen mangkat ben aku dana ya gokar ngono lho Man. Gampang wae aku untung bertemu dengan Sarah sing selalu setuju gitu. Apapun yang kamu kerjakan didukung ya Mas? Iya, itu nanti sing menyempurnakan itu Man. Pasangan sing setuju karo omonganmu. Kowe ora butuh Man pasangan sing sugih, sing ayu, sing ngopo kerja rasa sik sing mbok pengen. Sing penting dari conversation-nya itu nyambung sik. Kuwi sik. Iya. Kuwi ku nglancarke apa-apa lho Man. Wong tuwa sing mbok wong tuwa iki sone bapak ibu. Iya. Bapak itu sing dadi pondasi iki mbok lakoni. Kanthi kelas hati ya engko dadi dalan engko terus tengenmu ki gaweanmu. Jadi pasangan wong tua gaweanmu iki 3 hal ini engko dadi pondasimu urip. Lah engko kowe kabeh nek jomblo golek ana sik kuwi pasanganmu ki golek ana sik. Nek ra nek kowe wis duwe pasangan terus jek ngapleki ngene-ngene bentukan dikentrengke nek bahasane montor dikentrengke mangku negaran kuwi. Dadi nganti jodoh sing wel.
Pokoknya ngrungokke lah, simpelnya kupingnya gede, cangkeme cilik. Nek kowe seneng cangkeman. Iya. Nek kowe menengan golek bojo sing cerewet, tapi gemati karo gede. Mas, tapi itulah kenapa Gusti Allah menaruh mata itu sejajar sama telinga, biar kamu melihat dulu, mendengar baru kamu berbicara. Ngene ya posisinya. Iya, kan Ngene. mendengar, melihat dulu, baru kamu memutuskan untuk berbicara. Iya. Bener Mas, itu aku juga meresapi posisi. Kenapa ya Allah naruh ini di bawah ini? Itu sumpah Mas, aku mikir sih man. Oh ya mikir dulu, ya benar-benar. Dipikir dulu nih. Ngotak, meripat, kuping, cangkem. Baru ngomong. Urutan terakhir itu berbicara. Ribiat Gusti teknologine wis ora gur Unreal Engine. CGI Mas. Oh CGI ini wis luwih gedene. Ora gur 5G. Ora memorine ora gur 256 GB kaya HP-mu saiki iPhone 8 Plus kuwi. iPhone 7 Plus gak dapet iOS gelo banget aku. Lah le wis gagas sego cethinge mbokmu lho tuku beras neng ndi. Mbokmu wis tuku beras iki ngletis lho. HP-mu ki rasa apik-apik sing penting berasmu ki enak ning omah. Alah ngomong menten. Mas, tapi aku penasaran itu sih Mas. Tadi aku ngobrol terus apa ya? Gak apa-apa ya, gak apa-apa tetap aman kan atas. Aku penasaran ini sih Mas. Ketika perubahan apa, kan Mas Topik dari tadi nyeritain ibu beliin makan gini-gini. Kakakku yang pertama kan udah nikah, udah punya anak. Aldi ya. Aldi. Mas Aldi itu selalu ngomong, sesuk nek kowe ndek anak aku lagi ngerti kenapa kok bapak. Ya. Itu beneran toh Mas? Ketika maksudnya kasih sayang ibu yang dulu Mas Topik ngopo to Bu dadak tuku panganan. Ya, itu setelah Mas Topik punya anak tuh emang kasih sayang orang tua tuh. Iya sesimpel itu man. Itu ternyata hal simpel sing tak sepelekke dhisik gini. Aku kan ketika jenenge nom-noman ya. Piye to Bu? Kowe kok ora tau nukokke tas aku. Mbok ya tukokno tas aku, ya tak tukokke ning Matahari. Moh Bu, pengenku sing Jansport. Oh iya Jansport masih enggak Mas yang ungu? Ungu apa ya? Ungu. Ingat aku. Cek kabeh sih manek tukunan memang. Tak kira udah di auction. Kan ada Sudirman auction Mas. Belum man. Nek kamu beli ya ndak apa-apa. Bu, kowe kok ora tau nukokke aku sepatu Converse. Nukokkemu selalu kasut. Neng kuwi lho, Singosaren kuwi. Apa ya jenenge lali aku sih. Milan lah, neng Milan. Apa neng famous tukune kasut. Neng kono nek Converse tapi KW ora mbuh. Mbokku ya muni. Wis to iki jenenge sepatu. Lah. Ngono-ngono kuwi nyet wong tuwa ki ora ngerti man. Nek ora diceritani. Pak, tas kuwi sing tekan kuwi ora Visval. Tapi tas kuwi Jansport, Mbak. Nek ora Ravel Kanken. Ah, kuwi sing regane 1.500.000. Tas cilik 1.500.000. Sendal itu bukan swallow tapi Crocs. Wah. Aduh. Nyiprat enggak apa-apa. Tak elek nih. Sangat-sangat disgusting ya. Tas itu sepatu itu Crocs gitu. Wong tuh orang ngerti man fashion apa sing diantres anakmu nek kowe ra cerita. Iya. Peninggalane wong tua kuwi nyet emang sederhana. Kuwi panganan. Bu kun dhisik duwe prinsip. Aku ra ndek apa-apa sing penting bendino cek iso tuku lawuh. Ibuku dulu. Iya. Aku cek eling. Makane saiki kuwi aku gelo banget. Gelone ngopo? Ora gur ngrasake masakane mbokku, tapi ternyata ibu ketika masak ning omahku menyelamatkan perekonomian bangsa, Pak. GoFood harga sekarang berapa? Iya. Ongkir karo panganane larang ongkire. Aku tuku kerupuk 5.000, ongkire 10.000. Hal demikian itu ketika kowe berumah tangga itu nanti akan sangat menghemat. Ketika bojomu masak, makanya aku istriku emang nggak masak buat aku sama dia. Aku sama dia emang GoFood. Tapi ya diatur, goleki promo, penting anakku mangan. Kadang yo masak, kadang yo ra kuat tuku yo sini ya tuku yo Sinoya yo kuate tuku dagingnya dimasak nang omah. Aldi ki bener. Ibu masak nang omahku, wah. Emas ya tambah emas man. Cara-carane kuwi duit sing ora perlu kowe ora perlu metu golek lawuh mikir mangan opo engko ngene. Ibumu tangi turu masak nyepake lawuh. Makanya aku selalu pas aku dhisik pas nang omahmu ki lho. Pas nang omahmu aku jaman wis ra duwe wong tuwa, terus aku ngerti lawuhmu udang kuwi luar biasa man. Ora perlu digesek wong ditransfer wong 300 ka ora perlu. Kowe gur mangan kuwi wis gila man. Kuwi enak banget.
Kowe nek bosen karo vibes ya sok-sok metu ning jaba. Iya. Pinggir dalan. Mangan. Dadi yo masakane wong tua kuwi menurutku harta karun sing paling jero ya kuwi. Masakane wong tuamu. Kudu peninggalan warisan lemah. Lemah kuwi iso mbok dol meneh. Barang iso mbok resell. Kowe iso tuku bangunan arsitek estetik kaya piye meja IKEA. Tapi nek masakane wong tuwa kuwi ora iso dibaleni meneh, Pak. Kuwi nek wis direnggut tangane Gusti, deng tangane wis ora iso nggo masak, gur sedakep ngene di kain mori, wah ora iso masak meneh to, Man. Makanya mungkin kalau Mas Firman masih ada orang tua yo konon masak, ben. Bu, mbok masak to, Bu, sekali lagi jangan jajan. Wis ben. Bapakmu Pak Estar seneng masak, yo kon masak terus, wis ben. Makanya neng luar negeri ki apa jenenge film kayak apa Ratatouille bukan ya? Apa? Kan sing masak tikus. Loh, tapi ya bener, gue ya bener. Nek Ratatouille ki nek tanpa tikus iku kan ora iso masak. Gur tikus tok pengganggu gitu kan. Untuk dia bisa privilege-nya masak gitu. Ya, film apa ya, Mas? Aku mikir lagi. Pokoknya film apa ngono. Jadi filmnya itu menyimpan satu helai rambut itu di kayak kotak ngono kuwi. Jadi makanya dia menyimpan setiap rambut keluarganya yang sudah meninggal, ketika akan dibuka diambu. Gur pengen ngambu, iki ana eksosis terus ya. Gak apa-apa, Mas. Sosnya fogging ngono gitu. Apa ya? Gak apa-apa. Mas, nah, itu. Tapi kalau tadi Mas pertanyaan terakhirku tentang konsistensi Mas Taufik berkarya dari asal usulnya itu patah hati. Kenapa Mas Taufik berani konsisten di situ? Ya, pertanyaanku adalah apakah pasangan nggak cemburu? Oh iya. Terus ya banyak Mas apa ya menceritakan tentang patah hati kan nggak mudah gitu. Apalagi Mas Taufik sekarang keluarganya bahagia gitu. Apalagi yang mau kadang kan ada orang yang berkarya itu berdasarkan apa yang dirasakan sekarang gitu. Oh. Nah, itu gimana? Nah, aku karena sekarang aku udah berkeluarga, aku harus sering merespon curhatan orang-orang sing DM aku. Makanya buat teman-teman sing DM aku curhat, terima kasih. Makanya kadang tak share tapi aku tutupi jenengmu karo fotomu biar jadi obrolan bareng gitu. Lah, kita harus sering merespon lingkungan itu dengan bertanya sama teman-temanmu apa mungkin ini satu timmu ini buat tanya bro gue lagi galau ngopo toh gini permasalahanmu apa mas aku ki wongnya cuek banget gini aku sering kayak gitu sama followerku tak tanyain gitu. Terus kedua, market yang paling bagus sekarang itu adalah market cinta sama komedi. Itu market yang nggak akan hancur. Ketika aku ngomong ke alam, itu udah nggak akan relevan lagi ketika dunia ini tuh sudah membangun skyscraper yang setinggi ratusan kilometer gitu di Dubai itu, ratusan ya, puluhan kilometer itu. Ngomong ke alam wis ra relate meneh. Saiki wong pilih nganggo AC mbangin ning alam. Mungkin ini masih relate untuk bagi sebagian penggiat ya. Tapi pada akhirnya semua yang pohon-pohon itu akan jadi cor-coran semua gitu loh. Bahkan sekarang ibu kota akan pindah ke Kalimantan dan katanya Jokowi akan 3 periode. Jokowi akan bikin apa hutan-hutannya itu nggak bakal jadi cor-coran. Semuanya bakal jadi. Tapi nek ngomong ke cinta karo komedi itu tidak akan berurusan sama siapapun. Paling ada ya SJW iki ya. SJW kritis tentang fetis lah apa pelecehan seksual itu. Nah iso ya aja bahas itu. Makanya kemarin aku bahas sing wong fetis ngene ning nggon komuter lain itu kan ya nek elek apike tapi ya wis ban gitu. Kadang luar negeri ngono kan ya wis biasa. Benar. Mungkin Indonesia ya cek kaget ya. Mau ngerti ngene neng dalan diviralke. Bisa aja kan memang itu emang itu fetisnya dia gitu loh. Ora horny nonton kasur lah. Dia horny nonton dalan alam kan ya ora ngerti. Mas, berarti konsistensi dalam berkarya itu penting ya? Penting. Nah, aku bahkan masih mencari konsistensi itu hingga sekarang. Karena yo konsisten ki angel. Golek ide ki gampang. Kowe ngobrol karo Deddy Corbuzier kuwi kok iso ra kentekan narasumber. Dan kok iso dhek iki viral terus video.
Sing pinter tim kreatif Pak. Wih iso rantai-rantai obrolan gitu loh. Jadi mungkin Mas Firman yo pesanku yo silahkan berkreativitas ria lah di podcast dunia podcast ini. Dan potensial gede malah bapakmu itu Pak. Iya. Terus noman. Mungkin nek siapapun lah mau masmu bocah ngobrol, ya rantai-rantai. Itu awalnya aku buat program sama bapak sesimpel aku ngomong Pak, nanti kalau bapak nggak ada sing nasihatin anak-anak siapa ya? Makanya nama programnya nasihat bapak. Untuk orang-orang yang kehilangan bapaknya, yang udah nggak bisa dapat nasihat bapak tuh dapatnya dari bapak gitu. Itu sih Mas, aku awal keresahannya justru di situ. Keren banget. Makanya nanti nek aku kangen bapak tinggal muter YouTube Pak. Aku ngomong gitu Mas, Pak. Iya loh. Alah tadi tawane. Gak apa-apa, gak apa. Iya loh, aku dulu toh. Kan ya selalu iki, aku bikin satu video. Saya kita semua tututku nah. Iki apik buat mana iki mbok gawe 2 episode apik biar iki. Tuh banget lho. Lah dhek mancingnya apik terus. Kita wis tau ngobrol guys ya aku tau ngobrol mbek dia tapi apa Mas yang tentang apa? Ya iki engko wis tau krungu mesti. Hari ini, teknologi itu kan melaju pesat. Dia ini baru tuku iPhone 13 Pro Max, diterima-terima ngedol ginjel. September metu iPhone 14 Pro Max. Tahun ngarep iPhone 15 Pro Max. Otomatis teknologi kamera kan semakin bagus. Yeah. Sekarang ada fitur wide angle, portrait mode. Ada fitur macro lens, ya kan. Yang dipertanyakan ketika teknologi maju, apakah manusia ini juga akan maju? Apakah akan mengalami kemunduran? Hal sederhana yang selalu tak pertanyakan tentang teknologi adalah kemajuan ini akankah menangkap momen di setiap hidupmu? Gini, ini nyambung karo omonganmu Pak. Dino iki kowe iso golek HP sing rega 1 juta nganti 30 juta kaya PCX. Iso. Tapi sing tak pertanyakan, kamu akan mengisi galeri di HP-mu dengan apa? Dengan cewek-cewek TikTok berjoget lucu-lucu, seksi-seksi. Mbok isi bokep atau mbok isi apa ya? Selfie karo yangmu terus. Dino iki tak buktake. HP ini sapa wae lah, mungkin kancamu dhewe bukan. Tontonan galeri pertama nih. Nek ra selfie mbek kancane neng coffee shop golek nggon estetik karo yange. Iya. Story ini isine place kegiatan aktivitas yang ngerasani ini. Ketika ibuku meninggal dulu ya man, sing tak gelani kuwi. Aku tidak pernah selfie sama ibuku. Aduh. Jarang banget man. Tak scroll. Bajingan di sini karo mantanku tok. Globia tau. Dulu aku pernah bikin konten itu, My Last Kiss from My Mom. Iya, aku lihat Mas. Di YouTube itu. Terus di video klip ibu kalau nggak salah. Itu aku upload di situ, terus aku cerita ciuman terakhir ibuku ya. Aku cuman punya video dicium ibuku ya itu doang. Iya. Aku gak pernah gaya video dicium pipiku sama ibu dengan kamera yang bagus tuh nggak pernah. Wih gelo banget. Dan aku ketika kowe melakukan itu dengan bapakmu, kowe gak ngobrol ngono kuwi. Gila man. Kuwi ya kuwi harta karun meneh sih. Kuwi tinggalan wong tua saiki iki ora gur melulu lemah. Iya. Mobil, saham. Iya. Tapi ya tinggalane wong tua ya ngono-ngono kuwi. Wajahe. Dokumentasine kowe tentang kowe mbek wong tuamu. Kuwi sing menurutku luwih larang lah tinimbang kuwi. Kerinduan itu ndak akan bisa terobati ketika kowe ora membuat pundi-pundi karyamu dari hari ini. Kayak kamu sesimpel kowe nyimpen selfie mbek ibumu lah, mbok upload nang Instagram. Ya pancen bu murah estetik. Makanya aku saiki nonton nang TikTok nek konten mbek ibuke. Terus bar kuwi dhek joget-joget mbek ibu. Kuwi menurutku ki apa ya? Hal sing ya kuwi sing bener ki ngene iki lho. Iya. Kuwi aja gur melulu karo teman-teman mengisi galerimu itu dengan
foto-foto sama pacarmu, coba kuwi isinan dengan mulai semisal ra penting tang itu mbok foto. Niku sing mbok sawang-sawang marahin nangis ya itu. Bener man kuwi. Kuwi bener sing mbok lakukan kuwi lanjutno terus. Tak perlu sama ibu juga. Atau apapun we. Entah itu mehenek views atau enggak kan memang itu urusan belakangnya. Ya yang penting kamu teknik mendokumentasikannya udah bener dengan tim mualatmu ini. Itu sih. Mas, ini thank you banget loh Mas sudah mau hadir di podcast ini. Mas Taufik Sudirman, semoga nasihat-nasihat dari Mas Taufik terutama tentang orang tua ini aku 100% setuju sih Mas. Ya, makasih, mungkin banyak followers Mas Taufik yang nanti jadi banyak berpikir oh iya ya, aku saatnya sekarang untuk membahagiakan orang tuaku. Saiki, Pak. Orang harus seorangku, sik tak sik rasaku Karena kita nggak tahu 5 menit ke depan apa yang terjadi ya Mas. Nggak tahu, tiba-tiba tanahnya retak. Iya. Atau tiba-tiba langit jatuh ke tanah. Kan kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu, makanya ngerti-ngerti ibumu neng wising aku kadang ngising to, Man. Wih, cek mikirku nek ngising ini tiba-tiba ya aku ambles nang jero bumi lho. Ini dalam posisi ngising kira apa piat lho. Aku selalu ngono pikiranku. Ayo ndang cawe. Karena mikirku pas ngising ini kok jadi mati posisi ngising ini ora cool gitu. Ora cool. Kalau bisa mati posisinya ini cool. Di coffee shop lagi estetik gitu. Ora cool. Mas Taufik, thank you banget ya Mas sekali lagi. Sukses. Semoga Mas Taufik habis ini karyanya yang kemarin dikirim segera dirilis. Ya. Dan pokoknya kalau misalnya besok aku membalas buktinya Mas Taufik mau hadir ke sini, kalau mau pinjam studio buat syuting buat apa? Rasa. Buat aku video klip danmu baik. Livestock nanti ke depan yo, nek harapan yo man yo. Itu kayak Vindes saja deh. Jadi kamu merekrut teman-teman yang berpotensi mungkin kayak tiba-tiba Mas Aldi kan dulu pernah bikin OOTD tau, konten OOTD, kon ngisi neng channelmu, dia ngasih tips, kowe sing nyuting, gawenan pundi-pundi ini kayak banget, iki fashion, iki komedi, iki cinta, kowe gari kelekaran Pak. Mas, tapi yang komedi itu dong sama grup MC mau nggak? Enggak, kan siapa tahu reuni gitu. Terima kasih sudah melihat podcast. Sampai jumpa di 929 FM Full Radio, your fans with a facial station. Thank you. Closing. Closing is 29.